Kekuatan asli. Ekspresi Yang Mulia Li Kuan dan Yang Mulia Piao Xiang tergerak untuk pertama kalinya, penglihatan menakutkan di langit tidak menggerakkan ekspresi mereka, tetapi mereka terguncang oleh kata-kata wanita berjubah merah. Tentu saja aku tidak yakin, mari kita lihat. Kata wanita berjubah merah itu ringan, lalu terdiam. Yang Mulia Li Kuan dan Yang Mulia Piao Xiang berhenti berbicara, dan mereka bertiga hanya berdiri dengan bangga di udara dengan tangan di belakang tangan. Raungan di langit semakin keras, dan guntur serta kilat emas semakin keras, melaju semakin cepat. Ular listrik menari dengan liar di seluruh langit, percikan api beterbangan, dan aura penghancur dunia dan penghancur segalanya di udara menjadi semakin ganas. Para prajurit di kota menjadi sedikit tenang setelah ketiga Yang Mulia muncul. Karena ketiga Yang Mulia tidak berbicara dan tidak membiarkan semua orang melarikan diri, seharusnya tidak ada sesuatu yang serius. Namun aura itu masih membuat prajurit kelas 5 dengan kekuatan Dewa Perang tidak mampu meluruskan kakinya. Apa yang terjadi? Kaisar Lei dan Yu Hou segera menemukannya, tetapi Kaisar Lei tidak muncul, jadi Yu Hou juga dia tidak keluar. Lei Zhen secara langsung melepaskan momentumnya sendiri, melindungi Ye Yaorao dan Lei Yanhua, dan menggunakan momentum tertingginya untuk melawan Tian Wei. Boom! Suara yang menggemparkan bumi menyebar ke segala arah, cahaya menyilaukan bersinar dari awan berwarna-warni, dan guntur serta kilat yang tebal akhirnya meraung dari awan. Seluruh dunia tampak gemetar saat ini. Cahaya putih yang menyilaukan itu langsung membutakan semua prajurit di kota, dan suara gemuruh yang besar membuat semua orang tuli. Pada saat ini, bahkan kesadaran semua orang tidak dapat lepas. Ekspresi prajurit di bawah ini benar-benar berubah, wajahnya dipenuhi warna abu-abu mematikan, dan tubuhnya menjadi kaku. Ekspresi orang terkuat di atas juga berubah, dan seluruh tubuh mereka bersinar dengan kekuatan suci, mereka masing-masing melepaskan pertahanan terkuat mereka, tapi tubuh mereka masih sedikit gemetar. Pada saat ini, ekspresi Yang Mulia Piao Xiang dan Yang Mulia Li Kuan juga berubah. Mereka tahu betul bahwa ini adalah penglihatan tentang langit dan bumi, bukan guntur yang menghancurkan dunia. Mereka menganggap remeh bahwa guntur dan kilat tidak akan melukai siapapun, namun mereka tidak menyangka bahwa saat ini mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Kedua telinga mereka tuli, dan yang terpenting adalah tidak satupun dari mereka yang dapat melarikan diri, jejak kesadaran mereka. Sudah berapa lama sejak mereka mengalami hal seperti ini yang tidak dapat mereka kendalikan? Puluhan miliar orang di kota semuanya panik saat ini, dan tubuh mereka semua mengalami kecelakaan, tapi ada satu pengecualian. Mata wanita berjubah merah di langit tiba-tiba berbinar, dan wajahnya yang kabur mulai kembali ke keadaan semula. Jika Ye Qinghan melihatnya, dia pasti akan melompat kaget. Orang ini ternyata adalah Raja Hutan Gelap, Raja Benua Yanlong, Tuan Xi. Mata Lady Xi sangat bersinar, seperti bintang paling terang di malam yang gelap. Matanya yang cerah terpaku erat pada guntur dan kilat yang tampak seperti naga sejati kuno, dan kesadaran spiritualnya memancar tanpa syarat, dan dia ditemani oleh mengikuti guntur dan kilat, mereka masuk ke loteng. Guntur dan kilat yang dahsyat dengan aura penghancur dunia menghantam secara langsung. Bahkan bunga listrik di dekatnya menyelimuti semua orang terkuat di udara. Akhirnya, ia melesat ke loteng di sebelah Li Sui dan menghilang. Yang sangat aneh adalah ketika guntur yang mengerikan itu terjadi, tidak hanya orang terkuat di udara baik-baik saja, tetapi bahkan loteng tempat dia jatuh pun juga baik-baik saja. Kami benar-benar memasuki pertempuran. Mata Tuan Xi semakin cerah saat ini, dengan sedikit kejutan di wajahnya. Kemudian ia kembali ke keadaan semula dalam sekejap, dan wajahnya menjadi buram. Tuan, apa yang terjadi? Yang Mulia Li Kuan dan Yang Mulia Piao Xiang, yang berdiri di samping mereka, tiba-tiba pulih pada saat ini, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan bertanya kepada Tuan Xi. Saya tidak tahu. Tuan Xi berkata dengan ringan dan tiba-tiba menghilang ke udara. Yang Mulia Li Kuan dan Yang Mulia Piao Xiang saling memandang, memandangi awan ilahi berwarna-warni yang mulai menghilang di langit. Kesadaran spiritual mereka terus memindai seluruh kota Li Kuan, tetapi tidak ada yang ditemukan. Mereka menghela nafas tanpa daya dan menghilang ke udara. Apa yang terjadi? Baru pada saat Tuan Xi pergi, orang-orang terkuat di langit sadar kembali. Mereka semua terkejut dan mulai bertanya-tanya. Namun, seperti Yang Mulia Li Kuan dan Yang Mulia Piao Xiang, mereka tidak menemukan apapun. Lady dan Yu Hou tidak memperhatikan apapun sama sekali, begitu pula Ye Yaorao dan Lei Yanhua juga tidak memperhatikan, mereka masih koma saat ini. Selain Master Xi, satu-satunya orang yang membuat penemuan adalah orang lain. Gobi laki-laki, apa ini? Ye Qinghan baru saja mengintegrasikan guru misterius dari dekat dan akhir dunia dan menerobos ke alam Raja Dewa.
Dia dengan senang hati bersiap untuk keluar dan memberitahu semua orang kabar baik. Tanpa diduga, ketika dia membuka matanya, dia melihat kilat emas besar jatuh dari langit dan langsung menghantamnya. Dia sangat ketakutan hingga dia terjatuh dari tubuhnya dan berguling-guling di tanah. Ups! Tapi guntur dan kilat begitu cepat hingga menyelimuti seluruh tubuh Ye Qinghan. Keputusasaan melonjak di hati Ye Qinghan, tapi dia sangat marah hingga dia mengutuk ibunya. Raja perang ini tidak dikenal sebagai ahli pengekangan terbaik di dunia, dari mana datangnya guntur dan kilat ini. Kalau dari luar, apakah larangan ini ada gunanya? Apalagi yang dikatakan tentang pertahanan yang lebih kuat. Jika itu datang dari dalam, itu akan menjadi lebih tidak masuk akal. Namun, yang mengejutkan Ye Qinghan adalah dia hanya merasakan getaran di tubuhnya dan getaran di jiwanya, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Ibu, apakah kamu melihat hantu di siang hari? Ye Qinghan berdiri dengan tergesa-gesa, melihat sekeliling dengan pandangan kosong, dan akhirnya melihat ke atas kepalanya, mengamati langit dengan kesadarannya, tetapi tidak menemukan apapun. Dia segera duduk bersila dan melihat ke dalam, tidak ada yang salah dengan tubuhnya, kristal ilahi, 2 samudera jiwa, dan giok jiwa di atas samudera jiwa. Jembatan itu masih membentang di antara 2 jiwa, dan tidak ada yang salah dengannya. Mengapa jembatan itu menjadi putih? Ye Qinghan tiba-tiba membuka matanya. Saya sangat takut sampai kaki saya lemas lagi. Apa itu jiwa? Jiwa adalah fondasi seorang pejuang. Bagaimana menurut Anda ia telah bermutasi lagi? Setelah tertegun lama, saya melihat ke dalam lagi dan menemukan bahwa jembatan di Soul Ocean benar-benar telah memutih, dan di tengah jembatan ada bola gas seperti kabut putih yang mengambang di sana, seperti bola, kapas mengambang ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak keluar dari jembatan. Apa ini? Kenapa tiba-tiba ada banyak benda orang pembawa sial ini di lautan jiwaku? Orang pembawa sial, itu benar-benar hantu. Ye! Qinghan benar-benar ketakutan. Lautan jiwa ini tidak lain, tangan dan kaki. Itu bisa pecah, dan bahkan kristal ilahi pun dapat pecah, tetapi sesuatu masih dapat terjadi pada jiwa. Saya tidak tahu bagaimana dia mati jika sesuatu terjadi. Setelah memeriksa puluhan kali dan mencoba banyak metode, Ye Qinghan akhirnya menemukan itu. Percaya atau tidak, benda seperti kapas putih ini telah tinggal di sana dan tidak dapat diusir. Jembatan hitamnya yang sangat megah juga diwarnai putih olehnya. Yang paling penting adalah bahwa benda ini saat ini ditemukan tidak berguna, tidak bermanfaat, dan tidak membahayakan. Setelah 2 hari dilempar ke istana Kaisar Perang, Ye Qinghan keluar tanpa daya. Seluruh kota Likuan telah berjuang selama 2 hari, dan upacara kedewasaan Li Sui juga telah ditunda hingga 3 hari kemudian, bergantung pada situasinya, Yang Mulia Likuan bersiap untuk berjuang selama 3 hari lagi untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk apapun untuk menemukan orang itu. Setelah Ye Qinghan keluar dari istana Kaisar Perang, dia melihat Ye Yaorao dan Lei Yanhua mengobrol di kamar mereka, dan dengan cepat bertanya dengan hati nurani yang bersalah, apakah kamu melihat guntur besar dan kilat? Saudara Ye, kamu keluar dari pengasingan, Lei Den. Apakah kamu tidak melihatnya? Lei Yanhua berkata dengan mata besar berkedip dan menggelengkan kepalanya, lalu memiringkan kepalanya dengan manis dan berkata, tapi itu benar-benar membuatku takut sampai mati kemarin. Itu sangat besar suaranya, kata saudari Lan Yu, ada penglihatan tentang langit dan bumi kemarin. Bahkan ketiga Yang Mulia pun terkejut, dan sekarang mata-mata dari seluruh kota terbang kemana-mana. Qinghan, bukankah kamu sedang mundur? Mengapa kamu juga melihat guntur dan kilat? Ye Yaoruo mengerutkan kening kebingungan dan bertanya. Aku merasa tidak enak. Aku baru saja menerobos ke alam Raja Dewa, jadi aku keluar untuk melihatnya. Beraninya Ye Qinghan mengakuinya. Hanya Yu Hou dan Xiao Hei yang tahu tentang fakta bahwa dia memilikinya 2 jiwa. Dia tidak ingin beberapa orang memandangnya seperti monster. Dia dengan cepat bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang terjadi pada ketiga Yang Mulia itu, tolong beritahu saya dengan hati-hati. Mata Lei Yanhua berbinar ketika dia memikirkan apa yang terjadi kemarin, dan dia dengan cepat berbicara dengan Ye Qinghan secara detail. Lei Zhen dan Yu Hou menceritakan segalanya padanya. Ketika Ye Qinghan mendengar guntur dan hujan, saat guntur dan kilat turun, dia tidak dapat melihat atau mendengar apapun, juga tidak dapat mendeteksi apapun, bahkan Ye Yaorao dan Lei Yanhua langsung pingsan. Saya sangat lega sekarang, tetapi saya menjadi semakin bingung, bagaimana hantu guntur dan kilat ini bisa memasuki istana Kaisar Perang. Anda harus tahu bahwa istana Kaisar Perang berada di ruang paralel, dan satu-satunya kunci untuk memasuki ruang paralel itu ada di batu hitam kristal ilahi miliknya. Dia menggunakannya untuk memasuki istana Kaisar Perang. Secara logika,
Tidak mungkin untuk memasuki Istana Kaisar Perang. Istana Kaisar, hantu guntur dan kilat ini benar-benar jahat. Tapi karena Kaisar Guntur dan Ratu Hujan tidak dapat mengetahui bahwa guntur dan kilat memasuki Istana Kaisar Perang, maka mungkin orang lain akan melakukannya juga tidak bisa mengetahuinya. Suasana hati Ye Qinghan tiba-tiba menjadi sangat ceria, tetapi ketika dia memikirkan fenomena aneh di dunia ini, dia menjadi sangat curiga. Apa yang sedang terjadi? Dia mengintegrasikan sebuah mahakarya misterius dan benar-benar mengejutkan dunia. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tentu saja, Ye Qinghan tidak berani mengejar terlalu banyak saat ini. Dia menemui Kaisar Lei dan Yu Hou dan menemukan bahwa keduanya sedang bersemangat merancang kota baru. Mengenai kedatangan Ye Qinghan, dia hanya menanyakan beberapa pertanyaan rutin. Jelas tidak ada kesadaran sama sekali, Ye Qinghan dapat menimbulkan visi yang begitu besar tentang langit dan bumi. Sebaliknya, itu memberi Ye Qinghan kesempatan untuk pergi ke keluarga Li untuk mencari tahu apakah keluarga Li telah menemukan sesuatu. Yang membuat Ye Qinghan sedikit bersemangat adalah Yu mengatakan bahwa orang paling berkuasa di ruangan elegan nomor 1 telah muncul, dan dia adalah seorang wanita berjubah merah. Meskipun dia tidak bisa merasakan wajahnya, Ye Qinghan memiliki perasaan samar-samar bahwa orang ini mungkin adalah Tuan Xi. Tidak lama kemudian, Li Bai datang ke pintu dan memberitahu Ye Qinghan berita bahwa upacara kedewasaan Li Sui telah ditunda selama 3 hari. Tentu saja, Ye Qinghan bertanya secara menyindir tentang fenomena aneh di dunia ini. Akibatnya, Li Bai mengatakan bahwa banyak orang berkuasa di kota Likuan berada dalam keadaan linglung saat ini, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Dan mendengarkan nada bicara Li He, sepertinya Yang Mulia Likuan sangat bingung. Ye Qinghan merasa lebih lega sekarang. Dia memasuki Istana Kaisar Perang lagi dan dengan hati-hati memeriksa batasan di dalamnya. Ditemukan dalam kondisi min. Saya mencari ke dalam lagi dan mengamati bola kapas putih dalam pikiran saya selama 2 hari, namun tetap tidak menemukan apapun. Ye Qinghan memutuskan bahwa tidak ada yang bisa menceritakan masalah ini. Masalah ini akan menjadi rahasia yang sama pentingnya karena dia adalah penjelajah waktu yang tidak tahu malu, dan dia benar-benar berencana untuk membiarkannya membusuk di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa jika masalah ini terungkap, dia pasti akan ditangkap oleh semua orang yang berkuasa tertinggi di daratan dan bahkan alam dewa, dan digunakan untuk pembedahan dan penelitian. Lagi pula, dengan visi langit dan bumi yang begitu menakutkan dan kuat, banyak orang pasti ingin tahu apa yang diwakilinya. Setelah 3 hari berpikir dengan hati-hati dan 3 hari belajar, mentalitas Ye Qinghan kembali tenang. Seperti kata pepatah lama, Nangui mati tidak takut tersiram air mendidih. Bahkan jiwanya menjadi 2, akankah dia peduli dengan bola kapas ekstra di lautan jiwa? 3 hari kemudian, Li Bai datang pagi-pagi sekali untuk mengundang Ye Qinghan menghadiri upacara kedewasaan Li Sui. Lei Di masih belum muncul, dan Feng Qi Wushan masih membeli bahan. Pada akhirnya, Ye Qinghan menyatukan kembang api Yu Lei dan Ye Yaorao. Tempat upacara kedewasaan berada di paviliun Li Sui. Tapi itu bukan di loteng, tapi di halaman belakang paviliun Li Sui, di halaman yang sangat luas. Wow, ini sangat hidup. Ye Qinghan, dipimpin oleh Li Bai, berjalan ke halaman belakang paviliun Li Sui. Sekilas, halaman rumput yang luas dipenuhi dengan meja persegi, ribuan jumlahnya. Meja persegi ini berbentuk persegi, membentuk lingkaran, dan diisi dengan anggur berkualitas dan makanan lezat. Saat ini, kecuali meja di utara yang tidak ada orang yang duduk, ada banyak orang di 3 arah lainnya. Ada pemuda berpakaian cerah, dan ada juga orang berkuasa yang terkenal. Di tengahnya, ratusan pelayan cantik sedang menari dengan anggun, dan suara musik sutra, bambu, dan gendang tak terdengar. Ada juga banyak pelayan yang berjalan di antara tamu-tamu terhormat ini, memberikan layanan yang hangat. Ye Qinghan tentu menarik perhatian semua orang saat dia tampil di atas panggung. Suas-huas-hua, sekelompok mata menyapu. Tindakan yang disengaja dari orang yang sangat berkuasa di yajian nomor 1 membuat nama Tuan Ye melambung tinggi. Dia melampaui semua tuan muda yang tiada taranya, dan bahkan beberapa ahli tingkat master yang tidak dikenal tidak setenar Tuan Muda Ye. Ye Qinghan mengangkat tangannya dengan ramah dan tidak sombong. Dia tahu betul bahwa kekuatannya adalah miliknya sendiri, dan yang lainnya hanyalah awan. Jika Anda tidak bekerja keras, meskipun Anda memiliki latar belakang yang bagus, Anda tetap akan dipandang rendah, dan lumpur tidak akan menahan tembok. Jika Anda ingin benar-benar dihargai dan dihormati oleh orang lain, maka Anda harus mendaki selangkah demi selangkah. Ketika Anda berdiri dengan bangga di puncak, Anda akan menemukan bahwa pandangan orang lain sebenarnya tidak penting. Saudaraku Ye,
Ada banyak hal yang harus kulakukan hari ini, jadi aku tidak berusaha untuk menyambutmu. Li He datang dengan sangat cepat dan dengan sopan menempatkan Ye Qinghan di meja persegi ke-10 di depannya di meja kiri. Ketika Ye Qinghan mengetahui bahwa orang-orang di posisi bawah sebenarnya adalah orang yang paling berkuasa di tingkat Raja Istana. Ada kepahitan di hatiku. Terkadang menjadi terlalu terkenal bukanlah hal yang baik. Jika pohon seindah pohon, angin akan menghancurkannya. Aku duduk diam bersama ketiga gadis itu dan tersenyum dan menyapa para tamu di dua meja persegi di dekatnya. Ye Qinghan dengan cepat memutuskan untuk tetap bersikap rendah hati hari ini dan tidak pernah bergerak sampai pisau ada di lehernya. Seiring berjalannya waktu, ada semakin banyak orang berkuasa di lapangan, dan Li Bai hanya duduk di sebelah Ye Qinghan dan tidak pergi. Dia mengirim pesan kepadanya untuk memperkenalkan orang-orang paling berkuasa di lapangan, dan Ye Qinghan membuka pintu visi. Ye Qinghan diam-diam mengingat kekuatan, status dan nama orang-orang ini ketika Li Bai memperkenalkan seorang penguasa istana yang kuat yang duduk di 23 meja di seberangnya. Mata Ye Qinghan menyusut. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi diam-diam dia waspada di dalam hatinya. Kaisar yang tersisa, penguasa istana tanduk emas, dewa perang tingkat ke-7, Raja Klan Dewa bertanduk emas. Ye Qinghan ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada di benua Yanlong, Klan Dewa Tanduk Emas turun ke benua itu dan membasmi lebih dari separuh orang kuat di seluruh benua, bahkan Kaisar Pedang pun tewas dalam pertempuran itu. Pertempuran itulah yang memaksanya berlindung di Pulau Ungu, dan juga menyebabkan kematian Ye Ruoshui. Orang ini tahu bahwa pedang dewa ke-12 telah lahir, dan dia juga tahu bahwa pedang dewa ada di tangan manusia di benua Yanlong, dan kemungkinan besar pedang itu ada di tangan Ye Qinghan, penguasa Yanlong. Benua, mungkin dia sudah tahu bahwa dialah Ye Qinghan. Aku akan membasmi orang ini jika ada kesempatan. Ye Qinghan dengan cepat menjelaskan dalam pikirannya bahwa ini adalah bahaya tersembunyi yang sangat berbahaya. Jika kabar kepemilikannya atas pedang ilahi terungkap, meski Lord Devourer terkenal, pasti akan banyak orang yang melakukannya secara diam-diam. Tidak lama kemudian, hampir semua orang yang hadir datang. Bagaimanapun, ini adalah acara formal, dan tidak ada ruang untuk bercanda seperti terlambat. Deretan kursi yang berada tepat di utara juga penuh dengan orang, dan satu-satunya yang masih kosong hanyalah 4 meja persegi giok putih. Bas! Tiba-tiba, ruangan bergetar, semua orang berhenti berbicara dan menggerakkan tangan mereka, dan berdiri pada saat yang bersamaan. Hati Ye Qinghan menegang, dia tahu bahwa pemilik yang sah akan datang. Sekilas ia sedikit kecewa. Ia melihat 3 orang datang, seorang pria parubaya berbaju putih dan seorang pemuda misterius berbaju ungu. Ada juga Li Suier yang sedang digendong oleh pria parubaya berbaju putih. Jelas sekali ruangan itu berada di Yajianno. 1. Orang yang paling berkuasa tidak muncul, jadi Ye Qinghan tidak bisa memastikan apakah orang ini adalah Lord Devourer atau bukan. Salam kepada Yang Mulia Li Kuan, Yang Mulia Piao Xiang, halo, Nona Suier. Semua orang memberi hormat, yang membuat kedua Yang Mulia cukup berwajah, dan Li Suier juga menerima sopan santun dari semua orang. Li Suier hari ini mengenakan gaun seputih salju dan kuncir kuda, dia memperlihatkan leher giok seputih salju, dengan 2 untaian manik-manik merah muda tergantung di telinganya, dan senyuman tipis di bibirnya, temperamennya sangat anggun dan menawan. Yang Mulia Li Kuan berpakaian putih, melambai kepada semua orang untuk duduk, dan kemudian berbicara dengan senyuman di wajahnya selamat datang semua orang untuk datang berpartisipasi dalam upacara kedewasaan putriku hari ini. Xiao Suier, butuh 8.500 tahun ke waktu akhirnya menerobos alam kaisar dewa dan berubah menjadi bentuk manusia. Saya sangat bahagia, sangat bangga, sangat bangga. Yang Mulia Li Kuan tidak menyembunyikan cintanya pada Li Suier dan kekagumannya pada bakatnya yang tiada taraf. Dia sangat bahagia karena memiliki anak perempuan seperti itu. Perasaan bangga. Kata-kata itu diucapkan dengan sangat alami, dan tidak ada seorang pun yang merasa kasar saat mendengarnya. Sebaliknya, semakin banyak tuan muda menjadi lebih bersemangat. Mendapatkan Li Suier sama dengan mendapatkan setengah dari Li Kuan Mansion. Tampaknya ini benar. Nona Suier diberkahi dengan bakat yang luar biasa. Dia adalah binatang super ilahi dan putri kecil dari keluarga Li, tapi dia sangat rajin dalam pelatihan. Ini memang sangat jarang. Nona Suier, sang hal yang paling langka adalah dia memiliki temperamen yang lembut dan kepribadian yang lembut, tidak ada ketegaran sama sekali. Nona Suier seperti mutiara yang bersinar di bagian terdalam lautan bintang. Nona Suier, semua pemuda berdiri satu demi satu, dan segala macam suara sanjungan terus berdatangan, Saoqi melesat langsung ke langit.
Ye Qinghan tersenyum tipis dan tidak mendekatinya, sebaliknya, dia diam-diam mengamati tuan muda di sekitarnya. Dia menemukan bahwa tuan muda Tusie hanya tersenyum ringan, dan berpikir dalam hati bahwa meskipun tuan muda Tusie gila, dia tidak bodoh. Di dunia ini, kata-kata selalu tidak berdaya, hanya kekuatan sejati yang paling penting. Haha, terima kasih atas pujianmu. Jika kamu terus berbicara, gadis kecilku akan menjadi sombong. Yang Mulia Li Kuan melambaikan tangannya untuk memberi tanda sanjungan di belakangnya agar diam. Ada hampir 1000 tuan muda yang duduk di sini, dan saya tidak dapat menyelesaikannya dalam beberapa hari. Li Suier juga sangat bijaksana, dia tersenyum ringan, menarik roknya, dan membalas membungkuk. Lupakan kata-kata sopannya, sebenarnya ada acara besar hari ini, yaitu hari ini putriku harus memilih calon suami. Makanya aku mengundang sebagian besar tuan muda dari daratan. Kebaikan putriku, dan akhirnya ketika mereka menikah, aku akan memberinya 50 kota. Kata-kata Yang Mulia Li Kuan seperti guntur beberapa hari yang lalu, benar-benar mengejutkan para tuan muda dan orang-orang paling berkuasa yang hadir, dan bahkan Yang Mulia Piao Xiang, Wei Wei membuka mulutnya karena terkejut. Di sisi lain, wajah Li Sui tampak tenang, hanya dengan sedikit rasa malu dan ketidakberdayaan. Ye Qinghan berkedip dan menatap Yu Lei Yanhua Ye Yaorao, dan mereka berempat saling memandang. Apakah Yang Mulia Li Kuan ini gila? Apakah dia takut, putrinya tidak akan menikah? Haruskah Anda memilih calon suami saat ini? Dan dia mengatakannya langsung di depan semua orang. Dia ingin memberikan 50 kota sebagai mas kawin. Semua orang tercengang selama beberapa detik. Anda harus tahu bahwa tuan muda dan orang paling berkuasa yang hadir telah melihat dunia, tetapi mereka dikejutkan oleh perkataan Yang Mulia Li Kuan. 50 kota, ini benar-benar setengah dari Li Kuan Mansion. Yang Mulia Li Kuan telah memerintah rumah Li Kuan selama jutaan tahun. Seluruh rumah Li Kuan kebal terhadap air dan api, dan kebanyakan dari mereka adalah anggota keluarga Li. Yang Mulia Li Kuan memberi perintah, dan jenderal kecil manapun dapat memenangkan tantangan tuan kota. Ye Qinghan menemukan bahwa Li Bai tidak terkejut sama sekali, tentu saja, keputusan ini telah dibuat dalam keluarga Li. Tapi Ye Qinghan masih sangat bingung, mengapa Yang Mulia Li Kuan membuat keputusan ini. Apalagi hari ini saya harus memilih calon suami, yang agak gila banget. Mata semua bapak-bapak yang ada di lapangan mulai berbinar, seperti gerombolan kunang-kunang yang terbang di kegelapan malam, hantu serigala yang bersembunyi di hutan, Dumale Gobi begitu cemerlang hingga ingin melahap manusia hidup-hidup. Seperti pepatah lama, pergi. Nikahi istri yang baik, perjuangan 20 tahun lebih sedikit. Sekarang selama kita mengalahkan Li Suier, kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu untuk generasi mendatang. Semuanya, Yang Mulia Li Kuan mengangkat tangannya lagi dan memberikan penjelasan kepada semua orang, mungkin semua orang berpikir bahwa keputusan saya agak sombong, tetapi sebenarnya. Itu terjadi karena suatu alasan. Saya adalah orang yang liar dan sulit diatur, mengandalkan kekuatan kecilku, di dunia para dewa berada dalam kekacauan, menyebabkan banyak bencana dan melakukan beberapa hal bodoh. Baru setelah aku bertemu Ibu Suier di Laut Bintang, hatiku stabil. Sayangnya, Ibu Suier, di saat kami melahirkan Suier, musuh kami datang ke rumah kami. Saat itu, saya masih di level ke-7. Setelah berjuang keras, kami berdua melarikan diri dari Lautan Bintang dan kembali ke benua Piao Miao, tetapi Ibu Suier menderita luka parah. Setelah melahirkan Suier, dia hanyut ke barat. Suara tenang Yang Mulia Li Kuan terdengar di antara penonton. Dia menceritakan kisah yang sangat indah, namun sayangnya kisah tersebut pada akhirnya berubah menjadi sebuah tragedi. Suaranya yang tenang mengandung amarah yang membumbung tinggi dan kesepian yang tak terbatas. Ada keheningan di lapangan, Li Suier sudah menangis, dan mata Lei Yanhua dan 3 orang di sebelah Ye Qinghan juga menjadi sedikit lembab. Sebelum dia meninggal, Ibu Suier memintaku untuk mencarikan Suier sebagai tuan muda yang paling tiada taranya di daratan. Dia juga mengatakan bahwa pada hari upacara kedewasaan Suier, dia meminta Suier untuk mengambil suaminya untuk memujanya, dan dia meminta saya untuk memberikan Suier pemuda yang paling menonjol. Pernikahan yang megah. Untuk tujuan ini, saya bekerja tanpa lelah dan akhirnya menjadi Yang Mulia Li Kuan. Saya memiliki rumah Li Kuan, dan saya ingin memberikannya putriku pernikahan termegah. Mereka yang hadir semuanya adalah tuan muda yang tiada taranya. Selama kamu mengira dirimu tak tertandingi, maka datanglah ke sini. Gunakan bakat luar biasamu untuk mengesankan putriku. Segera setelah Yang Mulia Li Kuan selesai berbicara, seluruh tempat menjadi rusuh. Jika Ye Qinghan tidak khawatir bahwa Li Suier adalah binatang mitos, dia akan menikah berdasarkan kata-kata Yang Mulia Li Kuan dan mahar yang begitu mengejutkan.
Tentu saja pandangan Ye Qinghan masih salah. Begitu binatang mitos berubah menjadi manusia, tidak ada bedanya dengan manusia, tentu saja, orang-orang di alam dewa tidak mempermasalahkannya. Hal ini mungkin karena pengaruh Ye Qinghan dari kehidupan sebelumnya. Dia selalu merasa bahwa hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dari negara kepulauan. Banyak orang kuat yang hadir sedikit bersemangat dengan suasana saat ini. Mereka berharap mereka beberapa tahun lebih muda, 100.000 tahun. Sayangnya, kali ini penguasa kota Likuan membatasi usia tuan muda hanya dalam 100 tahun, dan mereka tidak diizinkan memiliki istri sungguhan. Li Suier adalah monster super. Meskipun dia telah berlatih selama lebih dari 8.000 tahun, dia tidak berbeda dengan gadis muda yang baru saja dewasa. Dia adalah pasangan yang cocok untuk tuan muda dalam waktu 100 tahun. Orang-orang berkuasa ini semua tahu bahwa 50 kota tidak penting, yang penting adalah perasaan terhadap Li Suier yang diungkapkan dalam kata-kata yang mulia Likuan. Selama mereka mendapatkan Li Suier, siapapun yang berani menyentuhnya akan menunggu yang mulia Likuan dan banyak orang kuat dari keluarga Li untuk memburunya di seluruh dunia. Anak kecil, naik dan tampilkan pertunjukan yang bagus nanti. Mungkin separuh dari Likuan Mansion ini akan menjadi milikmu. Sedikit kelicikan muncul di mata Yu Hou, dia menyentuh Ye Qinghan dengan lengannya dan berkata sambil tersenyum. Itu benar, Saudara Ye, jika kamu menjatuhkan Sister Suier, kamu tidak dapat memanfaatkan orang luar. Mata Lei Yanhua berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Tanpa diduga, setelah dia selesai berbicara, dia menemukan ada sesuatu yang salah, dengan kata-katanya, dan wajahnya memerah karena malu. Ye Yaoruo tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dia sangat pintar. Ketika seorang pria memiliki banyak wanita, lebih baik tidak memperjuangkan mereka. Semakin cemburu seorang wanita, semakin besar kemungkinannya untuk dilempar ke istana yang dingin. Set, Ye Qinghan memelototi beberapa orang, dan berkata dengan suara rendah, berpura-pura tidak puas, kalian berdua, jangan membuat masalah, kami di sini untuk menonton pertunjukan hari ini. Ye Qinghan benar-benar memutuskan untuk tetap tinggal, rendah hati, dan kamu tidak bisa berdiri bahkan jika kamu membasminya, melihat para pemuda bermata merah seperti binatang yang sedang kepanasan, jika aku berani tampil menonjol hari ini, aku pasti akan dibasmi oleh mereka. Haha, Meng Lang dari prefektur Xialiantang, hari ini kami melempar batu bata dan mortir, meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, untuk merayakan upacara kedewasaan Nona Suier. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di lapangan. Suaranya penuh energi, dan tawanya bersahabat dan bersahabat, meredam suara-suara di lapangan. Semua orang melihat ke arah sumber suara, ingin melihat apa yang akan dilakukan tuan muda pertama. Hei, yang berbicara adalah seorang pemuda berjubah renda putih, wajah pemuda itu sangat santai, namun ada ketajaman dalam sikapnya yang santai, yang membuat orang merasa dirinya berbeda. Saat dia berbicara, dia tersenyum anggun pada Li Suier, dan kemudian tiba-tiba menghilang ke udara detik berikutnya. Dia muncul di depan Li Suier, memegang bunga ungu kemasan di tangannya, berlutut dengan satu kaki, dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dia meneteskan air dan memiliki kemurahan hati yang tak tertandingi. Wow, tindakan tuan muda Meng Lang menyebabkan keributan di lapangan. Bahkan Ye Qinghan sangat terkejut. Keterampilan yang digunakan tuan muda Meng Lang barusan sepertinya teleportasi. Ini tidak mungkin. Sangat tidak mungkin untuk berteleportasi jika Anda kurang dari alam dewa tingkat 8. Bagaimana mungkin tuan muda Meng Lang adalah alam raja dewa tingkat ketiga? Ada juga masalah dengan dia memegang bunga ungu kemasan, karena Ye Qinghan merasakan aura yang tidak biasa dari bunga itu. Ini bukan teleportasi, ini adalah misteri luar angkasa tingkat lanjut. Anak ini sangat berbakat. Yu melihat keraguan Ye Qinghan dan menjelaskan kepadanya dengan tenang bunga itu adalah spesialisasi rumah Huaxiang di benua Shenzhen. Zuixin aromanya akan bertahan lama selama 100.000 tahun. Sangat bermanfaat untuk budidaya dan bernilai ratusan miliar batu suci. Orang ini benar-benar bijaksana. Nona Suier, Anda sangat cantik hari ini. Tuan Meng Lang terlihat seperti Meng Lang, tetapi sebenarnya dia sama sekali bukan Meng Lang. Meskipun kata-katanya lugas, dia tampaknya sangat tulus. Li Suier mengambil bunga itu, senyum tipis muncul di wajahnya, dia membuka bibirnya dengan ringan, dan mengeluarkan suara seperti lonceng perak terima kasih. Tuan Meng tertarik. Guru Meng Lang tersenyum, berdiri dengan anggun, dan mengangguk ringan. Dia tidak memamerkan misteri luar angkasanya yang canggih, tetapi berjalan mundur perlahan. Jelas sekali bahwa Guru Meng Lang telah membuat heboh. Dari kata-kata yang mulia Likuan dan itu dapat dilihat dari anggukan kecil dari Guru Piao Xiang.
Hal ini dapat dilihat dari tatapan mata cemburu dari tuan muda yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat dilihat dari tatapan mata yang penuh penghargaan dari yang paling berkuasa. Tuan muda Meng Lang ini memiliki temperamen yang sangat baik. Ye. King Han juga berkata dengan pujian yang tulus. Dia memiliki mentalitas yang sangat baik. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah yang terbaik di dunia. Hal-hal baik adalah hal-hal yang baik. Daripada cemburu, lebih baik belajar. Begitu kamu mempelajari hal-hal baik, biarkan orang lain iri. Saya Bai Zanfu yang Cui Hua. Seseorang memimpin, dan tuan muda yang tak terhitung jumlahnya mulai mengambil tindakan satu demi satu. Berbagai metode muncul satu demi satu, dan berbagai harta karun muncul satu demi satu yang lain. Suasana di tempat itu harmonis, dan Ye King juga Han, Lei Yanhua, dan yang lainnya menikmati pemandangan itu. Tuan muda itu baru saja menggunakan hukum tertinggi kegelapan dan misteri. Yu duduk di samping dan memperoleh wawasan untuk Ye King Han. Dia lahir di keluarga besar, dan dia juga belajar banyak selama berada di keluarga. Dia memiliki pengetahuan teoretis, dan telah melihat banyak hal di lembah Fengshen selama bertahun-tahun. Setelah beberapa penjelasan, Ye King Han, seorang udik dari alam material, memperoleh banyak hal. Ada perasaan di hatinya, dan dia masih meremehkan para pahlawan dunia. Seorang tuan muda tiada taraf yang bisa mengharumkan dirinya pasti memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dianggap remeh. Selengkapnya lebih dari 1 jam kemudian, suasana harmonis di lapangan rusak. Seseorang mengambil tindakan. Tuan Tusie, seorang pemuda hendak mengambil tindakan. Namun disela oleh aura yang membumbung ke langit. Sulit membayangkan itu seorang tuan muda yang tiada taraf dapat menggerakkan orang terkuat di lapangan hanya dengan melepaskan auranya. Sebagai orang yang kuat, ia memiliki auranya sendiri, dan budidaya pribadi misteri dan identitas para dewa dapat membawa aura yang berbeda-beda pada setiap orang. Semakin kuat pula kekuatan dan status, semakin kuat auranya. Aura orang yang kuat bahkan dapat membuat beberapa prajurit tingkat rendah meruntuhkan jiwa mereka. Tapi hari ini, sang dewa melepaskan penguasa jahat puncak. Auranya sebanding dengan beberapa yang paling kuat orang-orang di lapangan. Bagaimana ini bisa membuat mereka tak tergoyahkan? Tuan Tusie memiliki wajah yang tampan, tulang punggungnya lurus, dia berdiri perlahan, matanya seperti kilat, dan dia semua mengenakan jubah dan memiliki rambut hitam. Angin menari dengan sendirinya, dan bahkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi, dia seperti Dewa Ibel 15 tak terkalahkan yang turun ke bumi, seperti senjata dewa tertinggi yang lahir, begitu mempesona, begitu tajam, bahkan 2 dewa perang kelas 6 di belakangnya, Yuming aura para tetua klan bahkan terlampaui. Tuan muda ini memiliki aura yang begitu kuat, itu adalah sesuatu yang dimilikinya sejak lahir, aura senjata ilahi. Dia mengubah dirinya menjadi senjata ajaib tiada taraf, mampu membasmi semua monster. Keluarga kami telah mencatat aura semacam ini. Saat bertarung melawannya, dia dapat menekan 30% kekuatanmu hanya dengan auranya. Dia sangat tirani. Setelah hujan, matanya cerah dan dia menghela nafas dengan tulus. Mata Ye King Han juga berkilau. Dia tidak menyangka Tuan Tusie akan begitu menakutkan ketika dia melepaskan seluruh auranya. Selama pertemuan di paviliun Li Shui itu, dia pasti telah melepaskan paling banyak 3 Ibel 15. Dia pasti telah membangun momentumnya untuk menjadi blockbuster hari ini. Hari ini, Ye King Han diajari lagi. Tak satu pun dari tuan muda yang tak tertandingi ini adalah vegetarian. Sebelumnya, dia memberitahu Li Shui bahwa syuting Tuan Tusie seperti bermain-main. Sekarang dia tahu Feng Da akan melontarkan lidahnya. Bagaimana dia bisa memandang rendah Tuan Tusie yang bisa menjadi salah satu pangeran paling terkenal di daratan? Bagaimana dia bisa memandang rendah pada seseorang yang bisa dihargai oleh Tuan Xie Yue? Ye King Han sedikit menyusut, merasa lebih bersemangat di dalam hatinya. Dia berencana untuk tidak mengambil tindakan hari ini. Dia tidak berniat menangkap Li Shui jadi tidak akan ada manfaatnya dalam mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mungkin akan ditampar ke tanah, yang akan sangat memalukan. Tuan muda Tusie tidak peduli apa yang dipikirkan semua orang. Lihat. Faktanya, dia bahkan tidak melihat ke arah kerumunan. Dia begitu sombong dan marah sehingga dia menatap Li Shui seperti bintang, dan berjalan menuju Li Shui selangkah demi selangkah. Saat sosoknya bergerak, ruang di sekitarnya terdistorsi lagi, momentumnya menakutkan dan mendominasi. Nona Sui, aku ingin menjadi orang kedua di dunia yang melindungimu. Selama pedangku masih ada, siapapun yang berani melukaimu cukup menginjak mayatku. Wah, ditemani oleh kata-kata tegas guru Tusie, pedang emas muncul di tangannya.
Sarungnya perlahan ditarik keluar, dan kilatan cahaya menembus mata semua orang. Banyak orang merasakan mata mereka sakit. Satu demi satu, tarik napas, sungguh senjata ajaib yang tiada taranya. Cahaya pedang saja dapat melukai orang, ini jelas merupakan artefak tingkat super di atas artefak tingkat atas. Itulah pedang pembasmi dewa, artefak kelas Super Lord Xie Yue yang terkenal. Lei Yanhua jelas telah melihat pedang dewa ini, dan berbisik kepada Ye Qinghan. Tatapan seperti kilat Tuan Tusie perlahan menyapu mata semua tuan muda, dan dia menari beberapa bunga pedang dengan pedang dewa di tangannya. Lalu dia menusuk langit dengan sudut 45 derajat dan berkata secara provokatif, hari ini adalah upacara kedewasaan Nona Suier. Tusie bersedia memainkan beberapa trik. Nona Bosuier tersenyum. Saya ingin tahu siapa di antara ribuan pemuda yang hadir di sini berani bermain dengan saya. Wow, setelah Tuan Tusie selesai berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Tuan Tusie ini sangat gila sampai ke langit. Ye Qinghan merasakan aliran darah di dadanya. Jika itu terjadi pada kesempatan lain, jika orang di depannya adalah jika bukan Tusie, dia pasti akan naik dan mengusirnya. Tapi dia tidak mengambil tindakan. Bukan hanya situasinya yang salah, tapi juga orangnya salah. Bukan hanya dia, banyak tuan muda tak tertandingi yang marah, bahkan ada belasan orang yang berdiri dan hampir melompat keluar. Namun, dia jelas terdiam oleh pesan itu dan tidak mengambil tindakan, dia hanya menatap tuan muda Tusie dengan marah. Anda bisa menjadi gila. Faktanya, tidak peduli betapa lembutnya tuan muda yang tak tertandingi ini di luar, mereka semua memiliki rasa arogansi dan sedikit kegilaan di hati mereka, tetapi tidak ada yang segila Tuan Tusie. Satu orang dan satu pedang berdiri dengan bangga, siap mengalahkan hampir 1000 tuan muda. Pendekatan yang memperlakukan pahlawan dunia sebagai bukan apa-apa dan memperlakukan semua orang sebagai bukan apa-apa benar-benar membuat jengkel semua tuan muda yang hadir. Bahkan beberapa orang yang paling berkuasa menyatakan sedikit ketidakpuasan. Tapi tetap saja belum ada yang mengambil langkah pertama, momentum tertinggi yang ditunjukkan tuan muda Tusie barusan dan pedang pembasmi dewa di tangannya mengintimidasi semua tuan muda yang hadir. Murid kesayangan Lord Xie Yue pasti memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi siapa yang berani menyentuh ke orang pembawa sial ini. Anak kecil, tuan muda Tusie ini mengembangkan hukum waktu tertinggi, dan dia juga menguasai misteri tingkat tinggi. Ditambah dengan artefak tingkat super di tangannya, kekuatan tempurnya dapat dibandingkan dengan Kaisar Ilahi. Jika kamu melawannya, hati-hati. Mata Ratu Hujan menunjukkan sedikit kesungguhan, dan dia menyampaikan pesan. Ye Qinghan mengangguk, tapi dia tidak peduli. Dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan sama sekali. Itu bukan urusannya, tonton saja pertunjukannya. Yang Mulia Piao Xiang duduk di atas dan Dewa Perang Jahat di sebelahnya memiliki senyuman lembut di wajah mereka. Master Tusie mewakili kota Piao Miao dalam arti tertentu. Dengan pemandangan yang begitu indah, wajah mereka juga bersinar. Yang Mulia Li Kuan juga menunjukkan sedikit apresiasi di wajahnya, ketika dia melihat Tuan Muda Tusie. Dia merasa seperti dia melihat dirinya sendiri saat itu, dengan kesombongan dan penghinaan yang sama terhadap para pahlawan dunia. Li Suier duduk di sana dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya. Tidak ada yang menerima tantangan ini. Apakah kamu meremehkanku, Tusie? Atau kamu meremehkan Nona Suier? Atau, tidak punya nyali? Ada. Sedikit ejekan di sudut mulut Tuan Tusie, auranya menjadi lebih ganas, dan kata-katanya sangat tajam dan lugas, kata-katanya jelas provokatif. Fiuh. Kata-kata ini benar-benar membuat marah semua pemuda yang hadir, dan bensin di langit benar-benar tersulut oleh percikan api. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri. Orang-orang ini memahami kebenaran. Jika Guru Tusie terus menekan mereka seperti ini hari ini, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Yang Mulia Li Kuan pernah berkata bahwa dia akan menemukan putra yang paling tiada taranya sebagai suami bagi putrinya. Tuan Muda Tusie jelas ingin membuktikan pernyataan ini. Dia sendirian mengalahkan semua tuan muda yang tak tertandingi di daratan. Apa jadinya dia jika dia bukan tuan muda nomor 1 di daratan? Meng Lang bersedia bermain dengan Tuan Tusie. Tuan Meng Lang bertanya lagi pada Meng Lang. Tentu saja, dia melakukannya dengan benar kali ini. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Tusie, tetapi meskipun dia kalah, dia masih akan mendapatkan banyak poin bonus dari Yang Mulia Li Suier dan Li Kuan. Sebuah tombak muncul di tangan Master Meng Lang. Dia bergoyang dan muncul langsung di udara setinggi 1000 meter. Rambut dan jubahnya berkibar, melihat ke bawah dari posisi tinggi. Tombak itu menari dan mengguncang angkasa. Ditunjukkan secara langsung di Master Tusie, dengan sikap yang mengesankan seperti naga.
Jelas dia ingin bertarung dalam hal momentum. Kamu bukan tandinganku, turunlah. Tuan Muda Tusie tersenyum mengejek, matanya bersinar terang, dan dia dengan ringan mengetuk pedang pembasmi dewa, langsung membuka celah yang dalam di tanah. Dengan bantuan kekuatan counter shock ini, tubuhnya naik ke langit, tidak terlalu cepat, tapi kemanapun dia lewat, ruangnya terdistorsi, yang terlihat sangat aneh. Sombong, tombak di tangan Tuan Menglang menggambar serangkaian bayangan, dan dia langsung menggunakan gerakan tegasnya. Ujung tombak kabur untuk beberapa saat, dan ruang di sekitar ujung tombak bergetar lapis demi lapis. Itu bergegas turun dari ketinggian dan menghadapi Tuan Tusie. Tusuk langsung. Ruang di alam dewa sangat stabil. Tembakan Master Menglang dapat membuat ruang bergetar lapis demi lapis. Hukum ruang juga telah dipahami hingga tingkat yang sangat tinggi. Cahaya sebutir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan. Tuan Tusie tersenyum dingin. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dia tidak melihat tombak yang datang ke arahnya. Dia baru saja mengayunkan pedang pememisahkan dewa di tangannya dengan lembut, dan dia sangat arogan. Dia menamparnya dengan bilah pedang yang rata, seolah-olah dia tidak ingin menyakiti siapapun. Tombak ini jelas satu langkah lebih cepat dari pedang pembasmi dewa yang diayunkannya. Jika keadaan berjalan normal, tombak itu pasti akan selangkah lebih maju dan menembus kepala Tuan Muda Tusie, langsung mengenai kepala dengan satu tembakan. Namun, apa yang mengejutkan banyak orang di lapangan dan membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan cahaya cemerlang adalah Pada saat ini, tombak Tuan Menglang tiba-tiba melambat dengan cepat, sementara pedang Dewa Pembasmi Tuan Tusie tiba-tiba bertambah cepat kecepatannya. Tombak itu baru saja tiba di depan Tuan Muda Tusie, dan pedang pembasmi dewa miliknya telah mengenai Tuan Muda Menglang dengan keras di bahu kirinya. Dengan kekuatan yang sangat besar, Tuan Muda Menglang dikirim terbang puluhan mil jauhnya. Ini, meskipun ekspresi wajah Ye Qinghan tidak berubah, hatinya sangat terkejut. Jelas sekali Tuan Menglang tidak bisa melambat di tengah jalan, jadi mengapa kecepatannya tiba-tiba melambat. Terlebih lagi, Tuan Muda Tusie tahu bahwa dia pasti akan melambat. Pertempuran ini, dimenangkan dengan begitu mudah dan terbuka, sedemikian rupa sehingga sekte jahat ibunya dimenangkan. Tuan Muda Menglang, yang berada di urutan ketiga tingkat alam Raja Dewa, dikalahkan dalam satu gerakan. Dia masih tersingkir dengan mudah. Aneh ya, inilah kekuatan hukum tertinggi. Yu tersenyum tipis dan berbisik. Ye Qinghan terkejut dan menoleh ke arah Yu dengan tidak percaya dan bertanya, hukum tertinggi. Mungkinkah dia menggunakan hukum waktu? Ya, Tuan Tusie baru saja menggunakan hukum waktu. Yu kemudian dia mengangguk dan menjelaskan melalui transmisi suara dia memperlambat aliran waktu di dekat tubuh Tuan Menglang, dan membuat aliran waktu lebih cepat di sisinya. Tentu saja, satu kecepatan serangan menjadi lebih lambat dan yang lainnya menjadi lebih cepat. Dari tentu saja, sangat sulit untuk ditembak. Itu normal. Gulu, gulu. Ye Qinghan menelan beberapa suap air liur dan menatap langit dengan tidak percaya, berdiri dengan bangga, Tuan jahat yang sombong dan membasmi. Saat ini, saya merasa dia terlihat gila karena suatu alasan, dan wajar jika dia menjadi gila. Tuan Muda Tusie memiliki bunga pedang di lengannya, dan dia menatap dingin ke arah Tuan Muda di bawah, dan berkata dengan tenang yang berikutnya. Saya akan melakukannya. Tuan Muda lainnya bergegas, dan beberapa sepertinya tidak melakukannya. Percayalah pada tindakan Tusie. Dari segi kekuatan, beberapa orang mengetahui dengan jelas bahwa mereka akan kalah, namun memutuskan untuk bertarung. Beberapa orang sebenarnya tidak menunjukkannya pada awalnya, namun kini mereka hanya bisa memamerkan kekuatannya. Hasilnya, luar biasa. Hanya dalam setengah jam, lebih dari 20 pemuda tak tertandingi bergegas maju. Lebih dari 10 orang terlempar dengan satu gerakan, dan beberapa lainnya hanya bertahan dengan beberapa gerakan. Yang paling kuat, Tuan Muda Yang Cui, hanya menggores salah satu sudut pakaian Tusie. Siapa lagi? Tuan Muda Tusie, seorang pria berdiri dengan bangga di udara, auranya menjadi semakin mendominasi, pedang pembasmi dewa disapu di depan semua orang, matanya bersinar dengan cahaya centil, sombong. Ye Qinghan bertanya-tanya apakah dia harus meninggalkan adegan itu lebih awal. Adegan ini adalah tentang akhir, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Jika dia terus menontonnya, sesuatu mungkin terjadi. Tuan Muda Ye, turunkan dia untukku. Akibatnya, sesuatu benar-benar terjadi. Transmisi suara yang samar membuat Ye Qinghan hampir melompat kaget. Transmisi suara Li Sui datang. Ye Qinghan tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Ye Qinghan memiliki keinginan untuk menamparnya, tetapi Li Sui tidak memiliki niat baik.
Dia bersikeras berhutang budi padanya untuk masalah sepele seperti itu. Di paviliun air hitam, dia bahkan membual bahwa dia bisa menamparkan guru Tusie mati di Haiko kesulitan, tetapi sesuatu terjadi sekarang. Lebih dari 20 tuan muda yang tiada taranya, karena mereka disebut tuan muda yang tiada taranya, mereka pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang mereka, tetapi mereka semua dikalahkan. Hukum waktu tertinggi Tusie telah dipahami hingga tingkat yang sangat dalam. Dia memperlambat aliran waktu di dekat tubuh Anda. Tidak peduli seberapa kuat serangan Anda, dia akan menghindarinya saat Anda meluncurkannya. Dia hanya bisa dipukul. Yang paling penting adalah pisaunya aneh, bahkan jika itu adalah hukum waktu, tidak mungkin banyak tuan muda dikalahkan dengan satu gerakan. Meskipun dia tidak melihat sesuatu yang spesifik, Ye Qinghan merasakan sesuatu yang aneh secara intuitif. Bagaimanapun, ini adalah senjata yang digunakan oleh Lord Xie Yue untuk bertarung di utara dan selatan, yang mengejutkan dunia. Lan Yu, aku akan bermain sebentar, apakah ada peluang untuk menang? Ye Qinghan tidak melihat ke arah Li Suier, tapi berbalik dan mengirim pesan ke Yu Hou. Ya, Yu menjawab dengan sederhana, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, jika dia tidak memiliki artefak pertahanan jiwa, kamu dapat menggunakan kecepatan konyol dan kekuatan pembasmi jiwamu untuk langsung membasminya. Jika dia memiliki artefak pertahanan jiwa, kamu tidak punya setengah kesempatan. Apakah dia memilikinya? Ye Qinghan mengangguk. Yu Hou berpikir sama seperti dia. Dia adalah seorang penanam jiwa dan dapat menyerang dari jarak jauh, dan hukum waktunya tidak berguna baginya saat menyerang dengan jiwanya. Aku tidak tahu. Artefak pertahanan jiwa sangat langka. Setiap artefak pertahanan jiwa sama bagusnya dengan artefak tingkat super. Bahkan aku tidak memilikinya. Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu bisa dilakukan. Ye Qinghan mengangguk, tetapi pertanyaan lain muncul di benaknya. Bagaimana jika pertempuran dimenangkan dan Yang Mulia Li Kuan ingin menjadi menantunya? Tapi melihat wajah Li Sui, dia sama sekali tidak tertarik padanya. Hal ini membuat Ye Qinghan bingung lagi, mengapa Li Suier ingin menekan Tuan Tusie. Apakah Anda tidak menyukainya? Nona Suier, bisakah Anda mengubah permintaan ini? Setelah banyak pertimbangan, Ye Qinghan masih merasa itu tidak ada gunanya. Jika dia difoto, Ye Qinghan akan kehilangan muka jika dia difoto di depan kembang api guntur yang mempesona setelahnya, hujan. Saudaraku Ye, aku berhutang budi padamu. Pesan Li Sui datang dengan cepat, dengan sedikit kata-kata memohon. Mengapa? Bukankah Tuan Tusie buruk? Ye Qinghan bertanya dengan aneh, terutama karena dia benar-benar tidak ingin menjadi pusat perhatian. Sulit untuk menjadi pusat perhatian. Aku merasa seperti milikku. Jawaban yang diberikan Li Suier mengejutkan Ye Qinghan. Jika Anda memiliki kekasih, tunjukkan saja kepada Yang Mulia Li Kuan. Jika Yang Mulia sangat mencintainya, mengapa Anda ingin mengadakan upacara kedewasaan? Aku semakin merasa tidak puas. Jika kamu memiliki kekasih yang menginginkan kamu menjadi kekasihmu, apa gunanya memintaku mengambil resiko seperti itu? Ekspresi Li Sui tetap tidak berubah, tetapi ketika dia melihat Ye Qinghan terdiam, Tuan Tusie menjatuhkan guru tak tertandingi lainnya di langit, dan meraung dengan arogan, siapa lagi? Dan di sebelahnya, guru Li Kuan kekaguman pada mata pemirsa menjadi lebih kuat, dan dia tampak sangat puas dengan Tuan Muda Tusie ini. Sekarang dia cemas, dan pesan lain datang kekasihku adalah Xiao Hei. Apa? Ye Qinghan benar-benar terkejut, dan berdiri dengan keras. Akibatnya, pandangan Suas-Suas-Hua tertuju padanya. Mata Tuan Tusie bahkan lebih menakutkan apakah orang yang mencoba memaksanya untuk mengambil tindakan akhirnya akan mengambil tindakan. Yang Mulia Li Kuan dan Yang Mulia Piao Xiang, yang berada di atas, juga melirik, mereka tahu dengan jelas bahwa orang ini adalah milik Yang Mulia Dai Wu, dan dia juga seorang kultivator jiwa. Senyuman di wajah Yang Mulia Li Kuan menjadi lebih cerah, sementara mulut Yang Mulia Piao Xiang menunjukkan sedikit ejekan. Xiao Hei, Ye Qinghan tidak peduli dengan penampilan semua orang di ruangan itu, dan hatinya masih dipenuhi dengan kata-kata Li Sui. Kekasih Li Sui sebenarnya adalah Xiao Hei. Kapan orang menyebalkan kecil Xiao Hei ini berhubungan? Ada masa depan. Benar, anak ini pasti memakai baju besi terenggiling itu, bukankah mereka berdua bertarung sengit saat itu? Xiao Hei berkata bahwa Li Suier datang kepadanya untuk bertanding hari ini. Sekarang sepertinya, waktunya berlatih dengan palu. Mereka berdua pasti mengalami sedikit ambiguitas sepanjang hari, Anda terhubung dengan saya terhubung dengan Anda, orang menyebalkan kecil ini sebenarnya tidak mengungkapkan apapun tentang hal itu dan berbalik melawannya. Juga, Paviliun Blackwater. Ye Qinghan bangun lagi, bukankah tempat tinggal Li Suier adalah paviliun air hitam?
Air hitam, air hitam. Sarang cinta Mahler Gobi telah terbentuk, namun ia masih dalam kegelapan. Itu benar-benar tidak cukup bermoral. Anda ingin memukul orang menyebalkan kecil itu dengan baik setelah dia keluar dari pengasingan. Mata seluruh penonton masih tertuju pada Ye Qinghan. Bahkan 3 orang setelah hujan memandang Ye Qinghan. Semuanya pikir dia sudah siap. Ambil tindakan. Tanpa diduga, dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, diam, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tuan Muda Tusie cemas dan akhirnya maju ke depan, tetapi dia tidak bisa membiarkan Ye Qinghan mundur. Dia dengan cepat menunjuk ke arah Ye Qinghan dengan pedangnya Yao Kong dan berkata dengan dingin, Tuan Muda Ye, apakah kamu tidak yakin? Wow! Tanda seru. Ini, lain kali akan lebih hidup lagi, Tuan Muda Tusia ini adalah orang yang sangat provokatif. Belum lagi reputasi Ye Qinghan, bahkan Tuan Muda biasa pun akan terpaksa bertarung jika dia terprovokasi olehnya. Ye Qinghan melirik Master Tusie dan mengabaikannya. Dia tersenyum pada Li Suier dan berkata melalui pesan, baiklah, Xiao Suier, kakak laki-lakiku telah membuat keputusan untukmu. Adik-adikmu, aku mengenali mereka. Karena aku telah mengenali adik-adikku, aku tidak punya pilihan selain bertarung. Jika tidak, istri Xiao Hei akan diculik dan dipermainkan dengan palu. Xiao Hei telah banyak membantunya, dapat dikatakan secara tidak bertanggung jawab bahwa tanpa Xiao Hei, tidak akan ada Ye Qinghan hari ini. Tapi dia pikir dia belum berbuat banyak untuk Xiao Hei, dan sekarang dia bisa melakukan sesuatu untuk Xiao Hei. Dia akan melakukannya meskipun itu mengorbankan nyawanya. Tuan Muda Ye, apakah kamu takut? Tuan Tusie di langit menjadi lebih cemas. Ye Qinghan menolak untuk bertarung, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Reputasi Ye Qinghan berada di atasnya. Jika dia bisa menekan Ye Qinghan hari ini, dia tidak hanya akan bisa mengeluarkan bau mulut, tapi dia juga akan bisa menjadi tuan muda nomor 1 di daratan. Kuazao, Ye Qinghan akhirnya terbangun dan mendengar Tusie berteriak untuk kedua kalinya. Tentu saja, dia tidak sopan. Dia menatap ke langit dengan mengejek dan mengatakannya. Kemudian dia perlahan-lahan mengeluarkan pedang lembut dari ring, mengelusnya dengan satu tangan, dan berkata dengan lemah, Tuan Muda muntah darah, kan? Bukankah kamu cukup memuntahkan darah terakhir kali? Karena kamu sangat ingin melawanku, kalau begitu bersenang-senanglah. Kamu tahu cara berbicara. Wajah Tuan Tusie tiba-tiba berubah dingin, dan dia hendak membalas beberapa kata, tetapi menemukan bahwa tubuh Ye Qinghan di bawahnya perlahan memudar, dan di belakangnya tadi ada ledakan niat membasmi. Dia tidak repot-repot membalas saat ini, jadi dia langsung melepaskan hukum waktu, dengan keras menyapu pedang di belakangnya, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Sayangnya, reaksinya masih sedikit terlambat. Meskipun hukum waktu memperlambat kecepatan serangan Ye Qinghan, dan pedang pembasmi dewa juga memblokir pedang lembutnya, pedang lembut itu lembut dan dapat berputar. Sepotong daging dan darah dengan kain yang tak terhitung jumlahnya jatuh di udara seperti kepingan salju, sepotong besar daging dipotong dari punggung Tuan Tusie dengan pedang lembut, memperlihatkan tulang putihnya. Ye Qinghan berhasil dengan satu pukulan, dan seluruh tempat menjadi gempar. Tuan Ye, yang berada di alam Raja Dewa tingkat pertama, sebenarnya berani mengambil tindakan dan bahkan melukai musuh dengan satu gerakan. Tuan Muda sangat cepat malam ini. Seorang pejuang di alam Raja Dewa tingkat pertama sebenarnya bisa lebih cepat daripada alam Kaisar Dewa. Dan Tuan Ye agak tidak tahu malu, bukan? Benar-benar melakukan serangan diam-diam. Dia sangat terkenal, bukankah bagus jika hal ini disebarluaskan? Mata Yang Mulia Li Kuan, Yang Mulia Piao Xiang dan beberapa orang paling berkuasa di lapangan berbinar. Kecepatan Ye Qinghan sangat cepat. Bahkan jika dia memahami misteri kecepatan tingkat lanjut dalam sistem angin, dia tidak dapat mencapai kecepatan ini, bukan? Dan tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka merasa ini tidak terlihat seperti misteri elemen angin, sepertinya misteri semacam ini, belum pernah ada yang melihatnya sebelumnya. Mungkinkah itu rahasia kuno yang hilang? Tuan Muda Ye, kamu tercela. Dengan statusmu, kamu benar-benar menyerang secara tiba-tiba. Tidakkah kamu pikir kamu telah kehilangan statusmu? Wajah Tuan Muda Tusie penuh amarah. Luka di tubuhnya adalah sebuah masalah sepele, tapi Ye Qinghan mengambil keuntungan dan menghanyutkannya, dia kehilangan muka, yang membuatnya sangat marah. Ye Qinghan mengayunkan pedang lembut itu, tanpa melihat ke arah Master Tusie, dan mengibaskan darah pada pedang lembut itu. Tampaknya darah telah menodai pedangnya. Kemudian dia merasa itu tidak cukup, jadi dia mengeluarkan sepotong kain putih dari cincin luar angkasa dan menunjukkannya kepada semua orang, di wajahnya, dia menyeka darah Tuan Tusie. Setelah menyeka darah sepenuhnya,
dia dengan malas mengangkat kepalanya dan berkata, kentutmu bau sekali. Puff! Beberapa pria terkuat di bawah meludahkan teh di mulut mereka. Kerumunan itu tercengang, memandang Ye Qinghan dengan rasa tidak percaya apakah ini Tuan Ye yang tiada taranya yang terkenal di seluruh kota Likuan. Bukankah dia punya latar belakang yang bagus? Karena dia berasal dari keluarga super besar, kenapa dia tidak punya kualitas? Mengapa Anda bertingkah seperti gangster dan menggunakan kata-kata kotor pada saat seperti itu? Bukankah dia takut Li Suier tidak puas dan membencinya? Tidakkah Anda takut Yang Mulia Li Quan akan langsung menolak kualifikasinya untuk memilih menantu? Jika dia benar-benar tidak peduli dengan hal ini, lalu mengapa dia ada di sini? Hanya untuk mempermalukan Tuan Muda Tusie. Untuk mengambil langkah mundur, meskipun dia tidak ada di sini untuk melamar, bukankah dia takut reputasinya akan rusak? Tentu saja Ye Qinghan tidak takut akan hal ini. Sebenarnya, dia tidak bermaksud menggunakan bahasa yang buruk, dia bermaksud menggunakan bahasa yang buruk. Dia tidak pernah peduli dengan reputasinya. Dengan kata lain, dia tidak peduli dengan pandangan orang lain kecuali matanya sendiri. Ketenaran hanyalah awan baginya, dan keuntungan nyata adalah apa yang dia inginkan. Dia bukan dari keluarga super besar, tapi dia tetap punya kualitas. Alasan mengapa dia melakukan ini hari ini sepenuhnya adalah niatnya. Pergi ke tentara dan serang. Karena dia ingin bertarung, dia adalah musuh, dan dia selalu berani menggunakan segala cara untuk melawan musuhnya. Apa tujuan memulai perang, yaitu kemenangan. Adapun cara Anda memainkan kartu Anda, itu tidak masalah. Jika hanya beberapa kata yang dapat mengganggu pikiran musuh dan mengurangi efektivitas tempur mereka, dia akan dengan senang hati melakukannya. Melihat wajah hijau dan putih Tuan Tusie, Ye Qinghan menjadi lebih bahagia dan melanjutkan apa itu serangan diam-diam. Tuan Tusie, apakah ada yang salah dengan otakmu? Karena kamu akan bertarung denganku, aku akan memuaskanmu. Karena perang telah dimulai, dia adalah musuh. Namun, jika musuh memulai perang dengan Anda, dia juga akan memberitahu Anda bahwa saya akan mengambil tindakan. Anda harus berhati-hati. Apakah saya juga ingin memberitahu Anda dari apa sudut dan gerakan apa yang digunakan untuk menyerangmu? Kata-kata Ye Qinghan Yiban terdengar di udara dan menyebar ke kejauhan, membuat sekelompok orang tertawa. Tentu saja, itu juga membuat wajah sekelompok orang menjadi lebih gelap. Kamu, mata Tuan Tusie menjadi gelap, tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh. Tetapi pada saat ini, jantungnya kembali menegang, pupil matanya tiba-tiba menunduk, dan hatinya menjadi semakin geram. Malam ini, Tuan Muda tiba-tiba menyerang lagi, dan serangan itu mengenai tubuh bagian bawahnya, yang pasti telah terputus. Darah kehidupannya menari-nari di udara bersama dengan sepotong kabut darah, dan pemandangannya seperti sebuah benteng. Pada saat itu, dia tidak lagi berani mempertahankan kekuatannya. Hukum waktu sedang berjalan, dan pembasmian Dewa Pedang di tangannya dengan keras menebas ke bawah, pedang itu, pada saat ini, aliran udara emas meraung, berubah menjadi naga yang marah dan mengaum ke arah pedang lembut yang baru saja muncul di bawah. Di saat yang sama, aura yang sangat mendominasi dan membuat jantung berdebar-debar langsung menyelimuti bagian bawah. Rumput. Ye Qinghan menyadari ada sesuatu yang salah begitu dia menyadari nafas yang keluar dari pedang pembasmi dewa, karena dia sangat familiar dengan nafas ini, dan pedang pembasmi dewa juga memiliki nafas ini. Pada saat itu, dia langsung menembakkan pedang lembut di tangannya ke atas. Oleskan minyak ke telapak kaki Anda dan larilah tanpa ragu-ragu. Boom! Naga emas yang marah langsung menghancurkan pedang lembut Ye Qinghan menjadi beberapa bagian. Karena pengaruh hukum waktu dan pengaruh naga emas yang marah, Ye Qinghan melambat 3 tingkat dan nyaris lolos dari serangan naga yang marah. Namun, sehelai jubah dan rambut di bagian belakang tubuhnya hilang, langsung hancur. Itu tidak normal. Memalukan. Itu benar-benar jiwa naga sejati kuno. Jiwa senjata bisa dilepaskan untuk melukai musuh. Pedang pembasmi dewa ini memang sama dengan legenda. Bisa mengalahkan Kaisar Dewa hanya dengan satu pedang. Ini karena Tuan Tusie tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan dewa. Dengan pedang, itu sangat kuat. Tuan Muda Ye sangat cepat dan bereaksi sangat cepat. Jika seorang pejuang biasa di puncak alam Raja Dewa akan melakukannya terbasmi oleh pukulan itu tadi. Bagaimana kabar Raja Dewa ini? Sebuah kompetisi di alam dewa, sebanding dengan alam Kaisar Dewa. Hanya dengan satu pukulan, semua prajurit di lapangan terkejut mereka dikejutkan dengan tirani pedang pembasmi dewa yang legendaris, dan terkagum-kagum dengan kecepatan reaksi dan kecepatan gerakan Ye Qinghan. Kejutan tentu saja juga membuat hati sebagian orang berdebar. Saudari Lan Yu, apakah Qinghan akan baik-baik saja? Ye Yaorao meraih jubah Yu Hou dengan tangannya dan hampir merobek jubahnya.
Mata besar kembang api kecil bersinar karena kecemasan, dan dia bertanya dengan mendesak, "Ya, Saudari Lan Yu, apakah Saudara Ye masih bisa menang?" "Lihat, anak kecil, masih banyak kartu truf yang belum terungkap, menang, takdir belum ditentukan. Tapi menurutku dia akan lebih berhati-hati nanti, dan tidak ada hal serius yang akan terjadi. Bukankah ada dua yang mulia di sini?" Tu Xie tidak bisa membasminya. Yu tidak khawatir sama sekali, menatapnya sambil tersenyum. Langit sedang menunggu Ye Qinghan menjadi gila. Ye Qinghan benar-benar ingin marah. Tarian naga emas yang marah tadi hampir mengubahnya menjadi penggemar. Tu Xie ini ingin membasminya. Menekan kemarahan di hatinya, menahan keinginan untuk mengangkat pedang pembasmi dewa dan menebasnya secara langsung, Ye Qinghan tidak berani bermain lagi. Tentu saja dia tidak berani mengeluarkan pedang pembasmi dewa, dan gabungan skill tempurnya mungkin tidak berguna, jadi dia hanya bisa mengandalkan skill jiwa untuk menghancurkan jiwa. Memutar tangannya, Ye Qinghan sekali lagi melihat pedang merah menyala di tangannya. Pedang itu panjangnya lebih dari 10 meter dan melengkung. Kekuatan ilahi dituangkan langsung ke dalamnya, menyemburkan gelombang pedang biru sepanjang ratusan meter. Itu penuh momentum. Ye Qinghan memegang pedang di kedua tangan dan menebasnya tinggi-tinggi, langsung menghancurkan cahaya pedang besar berbentuk setengah bulan. Dia meraung ke arah Master Tu Xie. Pada saat yang sama, dia menghindar ke samping dan muncul beberapa mil di belakang Tuan Muda Tu Xie. Dia dengan cepat melemparkan cahaya pedang berbentuk setengah bulan lagi. Dia menghindar lagi dan muncul di sebelah kanan, dengan cahaya pedang lainnya, pedang berbentuk setengah bulan. Cahayanya sangat cepat, tetapi kedekatan Ye Qinghan dengan tiannya bahkan lebih cepat. Hanya dalam sekejap mata, 7 atau 8 bilah cahaya menghantam Tuan Muda Tu Xie dari segala arah. Suaranya sangat besar, seolah-olah mereka akan memotong kekosongan dan memotong Tuan Muda Tu Xie menjadi tumpukan daging cincang. Ada begitu banyak cahaya pedang yang menakutkan, tetapi Tuan Tu Xie bahkan tidak melihatnya. Dia tetap mengunci kesadarannya pada Ye Qinghan. Bukan hanya dia, tetapi juga Tuan Muda yang tak terhitung jumlahnya dan semua orang terkuat di bawah ini yang kesadarannya terkunci pada Ye Qinghan. Semua orang tidak bodoh, cahaya pedang ini terlihat menakutkan, namun nyatanya, pada level Raja Dewa, tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan sama sekali. Mereka juga tahu bahwa Ye Qinghan bukanlah orang bodoh. Jika dia menyia-nyiakan begitu banyak kekuatan suci, dia pasti punya rencana cadangan. Cahaya pedang ini hanya untuk menutupi gerakan selanjutnya dan gerakan membasmi yang sebenarnya. Sungguh, detik berikutnya Ye Qinghan bergerak, pedang merah menghilang di tangannya, dan pedang saku hitam kecil muncul di tangannya. Pedang kecil itu tidak bersinar dengan cahaya ilahi, seperti prajurit biasa. Tapi Ye Qinghan tersenyum tipis, melemparkan pedang kecil di tangannya dengan keras, mengejar aura di depan dan menembak ke arah Master Tu Xie, lalu mengambil langkah maju dan menghilang dari tempatnya. Jika terjadi kesalahan, sesuatu akan terjadi. Pada saat ini, semangat Tuan Muda Tu Xie berada pada titik tertinggi. Dia memindai kemana-mana dengan kesadarannya, memberikan perhatian khusus pada pedang kecil yang melayang di udara. Pedang pembasmi dewa di tangannya menari dengan liar di sampingnya. Kemarahan emas naga yang baru saja tenggelam dalam pedang kembali meraung dan keluar, melayang di sekitar tubuhnya, siap menghancurkan semua serangan musuh. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di antara penonton juga melihat pedang kecil dengan mata menyala. Dari mata mereka, pedang kecil ini tampak seperti senjata biasa, dan bahkan tidak sebanding dengan artefak tingkat terendah. Tapi semakin banyak ini terjadi, semakin banyak orang menjadi lebih terkejut dan curiga. Ye Qinghan tidak bisa membuang waktu sedetik pun untuk dengan sengaja melemparkan seorang prajurit fana. Pasti ada yang aneh dengan pedang kecil ini. Cerdas, Yu Hou mengangguk penuh penghargaan. Tentu saja dia mengerti apa tujuan Ye Qinghan. Yang mulia Li Kuan juga memahami bahwa karena penguasa kota Li He adalah seorang penanam jiwa, dia merasakan bahwa Ye Qinghan juga seorang penanam jiwa. Yang mulia Piao Xiang di sebelahnya juga memperhatikan sesuatu, tapi dia tersenyum ringan dan tidak peduli sama sekali. Ini memang senjata fana, senjata suci dari pesawat naga api. Ye Qinghan sengaja menyia-nyiakan waktu sedetik, di bawah perhatian besar semua orang, jadi dia menciptakan keraguan, membingungkan penonton, dan membuat pikiran guru Tu Xie terpisah dari pedang kecil ini. Karena itu, dia diam-diam melepaskan gerakan pembasmiannya yang sebenarnya, penghancuran jiwa. Fiuh! Sosok Ye Qinghan muncul dalam posisi yang sangat kebetulan. Dia berada ratusan meter dari Tuan Tu Xie. Bahkan jika hantu naga emas yang marah di pedang pembasmi dewa meraung ke arahnya, dia masih bisa melarikan diri. Ketika sosoknya mengembun, kapak emas besar muncul lagi di tangannya, tentu saja, ini juga digunakan untuk menarik pikiran Tu Xie.
Pada saat ini, kesadaran ilahi telah menyebar, dan dewa penghancur dilepaskan secara instan. Kesadaran spiritual yang kuat berubah menjadi miliaran benang jiwa emas, mengalir ke dalam pikiran Tuan Muda Tusie, langsung membungkus lautan jiwa Tuan Muda Tusie. Bang, bang, bang. 7 atau 8 lampu pedang yang perkasa itu, ia bertabrakan dengan bayangan naga emas yang marah, mengeluarkan suara, dan kemudian menghilang langsung ke langit. Namun, bayangan naga emas yang marah tidak melakukan apa-apa, dan masih terbang mengelilingi Master Tusie. Bang! Pedang kecil tanpa momentum apapun juga melayang di udara, tetapi pedang itu hanya menerima sedikit nafas dari naga emas yang marah dan berubah menjadi bubuk. Jelas itu adalah sepotong besi busuk. Selesai. Ye Qinghan sama sekali tidak peduli dengan senjata suci itu, dan matanya tiba-tiba berbinar, karena dia merasa bahwa meskipun sebagian besar benang emas jiwanya diimbangi oleh perisai di luar lautan jiwa pembasmi jahat, mereka masih beberapa di antaranya telah menembus ke dalam, mengalir menuju energi lautan jiwanya. Pada saat ini, Ye Qinghan dengan jelas merasakan tubuh Tusie bergetar, jiwanya bergetar, dan naga emas yang marah di luar tubuhnya mulai menarik kembali ke dalam pedang pembasmi dewa. Kesempatan bagus. Ye Qinghan tahu betul bahwa kekuatan jiwa Tuan Tusie sangat bagus, dan itu jelas telah ditingkatkan dan diubah oleh materi surgawi dan harta duniawi. Menghancurkan jiwa tidak bisa sepenuhnya menyebabkan jiwanya rusak parah, apalagi memusnahkannya. Tapi selama jiwa Tusie sedikit terpengaruh, itu sudah cukup. Sosok Ye Qinghan berubah menjadi embusan angin dan menyapu ke depan. Kapak raksasa di tangannya bersinar lebih terang. Dia mengertakkan gigi, menghabiskan jiwanya, dan melepaskan penghancur jiwa lagi. Benang emas jiwa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menuju ke pikiran Tusie dengan gila-gilaan. Terburu-buru pergi. Dia sangat yakin bahwa selama Tusie linglung selama 1 detik lagi, dia akan bisa memotong anunya menjadi 2. Biarkan hidupnya melayang di udara untuk sementara waktu, maka kemenangan hari ini ditentukan, dan aku bisa menyelamatkan istri Xiao Hei. Wow, orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya di lapangan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan berdiri satu demi satu, menatap langit dengan mata berbinar. Tuan Muda Tusie jelas gemetar saat ini, dan naga emas di luar tubuhnya telah ditarik sepenuhnya. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi bodoh pada saat ini dan menyerah sepenuhnya. Tentu saja semua orang tahu bahwa Tusie tidak akan bodoh. Hanya ada satu kemungkinan. Ada yang salah dengan jiwanya. Tuan Muda Ye ini adalah seorang kultivator jiwa. Hei, tubuh Ye Qinghan telah melayang di udara, dan kapak perang besar itu melayang tinggi, membentuk busur, dan menghantam pinggang Tuan Muda Tusie. Semua orang tidak tahan melihatnya. Meskipun potongan Ye Qinghan berada di bawah kristal ilahi dan tidak akan langsung menghancurkan kristal ilahi, posisi potongannya hanya di pangkal paha. Jika kapak ini benar-benar saat ditebang, apa yang terbang di udara pasti bukanlah 2 kaki. Tapi 3 kaki dan 2 telur. Tidak, tiba-tiba, ekspresi Ye Qinghan berubah, tubuhnya bersinar, dia bahkan tidak membutuhkan kapak, dan dia melintas ke samping. Baru saja, dia dengan santai melirik Yang Mulia Piao Xiang dan Dewa Perang Murka Jahat di bawah, ingin melihat apakah mereka akan turun tangan untuk ikut campur. Tanpa diduga, dia melihat 2 pasang mata yang mengandung sedikit ejekan. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa tidak nyaman yang kuat di hatinya. Tentu saja, dia tidak ingin mengebiri Tusie dan melarikan diri terlebih dahulu. Bas! Pada saat ini, kepala Tuan Tusie tiba-tiba menyala. Sulit membayangkan bagaimana rasanya kepala seseorang tiba-tiba menyala. Namun, Ye Qinghan tidak punya waktu untuk melihat atau membayangkan. Dia baru tahu bahwa dia semua benang emas jiwanya berubah menjadi ketiadaan pada saat itu, dan bahkan jiwanya sendiri bergetar dan menerima sedikit kerusakan. Ho, naga emas itu meraung lagi, mengaum langsung ke arah punggung Ye Qinghan. Pada saat ini, jiwa Ye Qinghan bergetar. Kemudian Ye Qinghan berubah menjadi layang-layang dengan tali putus, terbang melintasi langit. Dalam kabut darah, ia mulai terbang menuju kejauhan dengan kecepatan lebih cepat, melayang, dan akhirnya menabrak tanah di kejauhan seperti guk-guk memakan kotoran, menimbulkan awan debu. King Han, Saudara Ye, Tuan Muda Ye. 3 seruan terdengar. Meskipun Ye Yaorao dan Xiao Yanhua tahu bahwa Ye Qinghan hanya terluka parah, mereka tetap berteriak dengan sangat khawatir. Li Suier juga menutup mulutnya dan berteriak pelan. Tangisannya sangat kecil, tapi penuh dengan kekhawatiran, kehilangan, dan sedikit kesedihan. Anak ini sebenarnya memiliki artefak pertahanan jiwa. Tuan Xie Yue adalah sangat murah hati. Setelah hujan menghela nafas pelan, menatap tanpa daya ke arah Ye Qinghan yang bangkit dari tanah. Tampaknya akan sulit untuk pulih dari situasi ini. Suaminya difoto,
dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dengan artefak pertahanan jiwa, seorang kultivator jiwa dengan kekuatan Ye Qinghan tidak memiliki peluang untuk menang kecuali dia mengambil tindakan. Li Suier juga menghela nafas pelan, mengerutkan kening, seolah memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Yang Mulia Li Quan. Ejekan di bibir Tuan Piao Xiang dan Dewa Perang Jahat menjadi lebih intens, tetapi Dewa Perang Jahat sedang melihat Tuan Muda Tu Xie yang arogan di langit, menunjukkan rasa cemburu. Saudara junior ini sangat dicintai oleh Master Xie Yue. Dia tidak hanya meminjamkannya pedang pembasmi dewa, tapi dia juga memberinya harta karun. Bah, Ye Qinghan meludahkan mulut penuh kotoran dan darah. Mulutku sangat pahit, dan hatiku bahkan lebih pahit lagi. Dia difoto. Tidak masalah jika dia difoto, dia tidak pernah peduli dengan reputasinya, tapi hari ini masalah ini ada hubungannya dengan Xiao Hei, jadi dia pasti marah. Apa gunanya marah saja? Yang lain memiliki artefak pertahanan jiwa, meskipun mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya memahaminya tergantung situasinya, saya tidak punya peluang. Aku tidak tahu berapa banyak tulang punggungku yang patah. Saat ini, Ye Qinghan tidak bisa merasakan sakit sama sekali karena dia mati rasa. Cincin jiwa mulai pulih dengan cepat, dan dia dengan cepat mengeluarkan buah suci dan menelannya. Buah suci ini obat yang manjur untuk mengobati luka, selama tidak mati, sebentar lagi bisa dibangkitkan dengan darah penuh. Hanya saja, apa gunanya biarpun sembuh? Bagaimana kalau menggunakan pedang pembasmi dewa? Ye Qinghan memandang Tu Xie yang berdiri dengan bangga di langit, melihat ejekan yang terpancar di matanya yang aneh, mengertakkan gigi dan mempertimbangkan apakah akan mencobanya. Hanya saja begitu pedang pembasmi dewa terungkap, hidupnya akan sulit di kemudian hari. Yang terpenting, begitu pedang pembasmi dewa terungkap, dia tidak akan bisa mengendalikan hasrat membasmi di dalam hatinya. Akankah Yang Mulia Piao Xiang mengambil tindakan? Hal lainnya adalah, dia bertanya-tanya apakah pedang pembasmi dewa akan meningkatkan kekuatan serangannya seiring dengan peningkatan kekuatannya. Kalau masih sama seperti dulu, dia sedang bermain bola. Apa, Tuan Muda Ye? Apakah Anda masih belum yakin dengan penampilan Anda? Apakah Anda siap bertarung lagi? Tuan Muda Tu Xie menatap Ye Qinghan sambil tersenyum, merasa bahagia di dalam hatinya. Dia akhirnya menjadi orang nomor satu Tuan Muda di daratan. Yang Mulia Li Quan berkata bahwa dia ingin memilih Tuan Muda yang paling tiada taranya di daratan untuk menjadi suaminya selain dirinya, siapa lagi yang cocok. Ketika dia melihat Ye Qinghan menutup matanya dan tidak menjawab, dia sepertinya yakin secara default. Suasana hatinya semakin membaik, dan dia menatap dingin ke wajah semua Tuan Muda, dan berteriak dengan arogan lagi, siapa lagi? Dan sial, Ye Qinghan mengutuk diam-diam di dalam hatinya, tapi dia sangat sedih di dalam hatinya. Terjerat, luka di tubuhnya pulih 100 kali lebih cepat, tapi dia tidak berani menjawab. Jika menggunakan pedang pembasmi dewa tidak ada gunanya, tetapi pedang pembasmi dewa terekspos, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Itu tidak berhasil. Bagaimana aku bisa memberitahu Xiao Hei saat dia bangun? Mungkinkah menurut perkiraan saya tidak bisa mengalahkan Tu Xie. Ibu, ayo bertarung. Setelah beberapa saat, Ye Qinghan merasa luka di tubuhnya hampir sembuh, dan dia memutuskan untuk bertarung. Bagi Xiao Hei, tidak masalah jika dia dikejar oleh orang-orang dari alam dewa, tanpa Xiao Hei, dia pasti sudah lama mati. Bos, apa yang kamu lakukan? Kenapa aku melihatmu berdarah setiap kali aku bangun? Tepat ketika Ye Qinghan hendak membuka matanya dan terbang ke udara, ada pesan di benaknya. Transmisi suara membuatnya seluruh tubuh gemetar. Transmisi suara ini sangat familiar. Transmisi suara ini telah hilang selama beberapa dekade. Ini adalah suara Xiao Hei. Xiao Hei, Mahler Gobi, kamu akhirnya bangun. Kamu, nenekmu, sudah lama mengasingkan diri. Kenapa kamu tidak dikurung sampai mati? Ye Qinghan menjadi bersemangat, dan mengirim pesan langsung dari jiwanya, dan mulai mengutuk, merasa terlalu bersemangat. Kegembiraan membuat Chuan Yin sedikit gemetar. Bos, jangan bersemangat. Ini salahku. Aku salah, bukan. Jangan mengutuk. Ketika Ye Qinghan marah, Xiao Hei melunak dan meminta maaf dengan cepat. Dia meniru metode Ye Qinghan dan segera dia mengalihkan perhatiannya. Bos, di mana kamu? Hei, mengapa kamu keluar dari lembah Fengshen? Ada banyak orang di luar. Siapa yang menyakitimu? Katakan padaku, Tuan Xiao Hei, dan aku akan membantumu membasminya. Lakukan. Tanda seru. Orang pembawa sial, saudari, kenapa aku berakhir seperti ini hanya untuk membantumu merebut istri? Ibu, kali ini sudah berakhir, mari kita lihat bagaimana aku mencambukmu. Belum lagi Ye Qinghan masih belum marah,
dan jiwanya akan mengambil risiko setiap kali dia menyebutkannya. Setelah merokok, dia mengumpat beberapa kali dengan marah, lalu berkata jangan katakan apapun. Saya akan mencoba menggunakan pisau daging untuk menebas pemuda yang mencuri milik Anda istri. Apa yang terjadi? Tunggu, bos, jangan khawatir, jangan khawatir. Jelaskan situasinya dengan jelas terlebih dahulu, mungkin. Saya dapat membantu Anda membasminya. Kata-kata Xiao Hei membuat Ye Qinghan terkejut, dan dia berpikir dalam hatinya, Xiao Hei telah mengasingkan diri selama beberapa dekade, apakah ada terobosan besar? Dia langsung terkejut dan menjelaskan kepada Xiao Hei secara detail. Sial, siapa yang kubicarakan? Ternyata wanita jalang kecil dari Li Sui Er itu. Wanita jalang ini nyata. Mengapa kamu berbicara omong kosong dan merusak reputasi tuan kecil kulit hitamku? Kapan aku berhubungan dengan dia? Sepertinya ada saatnya untuk memukulnya dengan baik. Xiao Hei dan Ye Qinghan telah bersama begitu lama, dan nada kata-kata mereka menjadi semakin mirip. Sebelum Ye Qinghan dapat berbicara, dia mendengus dengan dingin dan berkata melalui suara oke, bos. Saya mungkin tahu masalahnya. Meskipun saya, Tuan Hei, tidak terlalu menyukai wanita jalang Li Sui Er itu, tapi saya tidak bisa memanfaatkan orang lain. Terlebih lagi, pemuda ini sangat sombong. Bukankah ini berarti kita bersaudara tidak demi kepentingan terbaik? Di mataku, bos, ayo pergi, basmi dia. Basmi dia, bagaimana cara melakukannya? Tanya Ye Qinghan ragu-ragu. Dari nada suara Xiao Hei, sepertinya dia 100% yakin. Hehe, bos, kamu akan mengetahuinya nanti. Xiao Hei tidak berbicara, tetapi mengirimkan sepotong informasi ke jiwa Ye Qinghan. Ye Qinghan tersapu, tubuhnya gemetar, matanya tiba-tiba terbuka, dan aliran cahaya keluar. Siapa lagi yang ada di sana? Tuan Muda Tusie masih mengaum di langit dengan arogansi sedemikian rupa sehingga dia tampak begitu sombong sehingga bahkan Yang Mulia Li Kuan dan Yang Mulia Piao Xiang sedikit mengernyit. Boleh saja menjadi gila untuk sementara, tapi tidak apa-apa bagi anak muda untuk menjadi sedikit gila, tanpa Aoan Qi, dan tanpa semangat, apakah mereka masih seperti anak muda? Tapi kamu terus-terusan berteriak, karena takut orang lain tidak tahu betapa hebatnya kamu. Orang lain tidak akan berpikir betapa hebatnya kamu, mereka hanya akan mengira kamu punya masalah mental. Apa, Tuan Muda Ye? Apakah kamu masih ingin bermain? Ketika Tuan Muda Tusie memperhatikan bahwa Ye Qinghan telah berdiri lagi, dan cahaya di matanya melonjak, dia mengeluarkan tantangan lain tanpa ragu-ragu. Hari ini, satu orang mengalahkan semua pahlawan, yang sepertinya memberinya kepuasan besar dan membuatnya merasa sedikit terbawa suasana. Aku tidak akan bermain lagi. Jika aku terus bermain, aku takut aku akan melakukan gerakan mematikan. Jika aku membasmimu, tuanmu akan membuat masalah bagiku. Ye Qinghan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tusie mencibir, jelas berpikir bahwa Ye Qinghan sedang membuat alasan untuk menghindari pertempuran. Dalam situasi sekarang, dia pasti sudah menggunakan gerakan membasminya sejak lama. Tentu saja, dia dengan sinis berkata tanpa basa-basi haha, Feng Da tidak takut pada menjulurkan lidahmu, selama kamu punya kemampuan, datang saja dan ambil nyawaku. Aku khawatir kamu tidak punya keberanian. Oh, Tuan Tusie, mengapa Anda bersikeras untuk begitu dekat dengan satu sama lain? Kalian adalah saksi, kata-kata ini adalah miliknya. Itu dia, jangan salahkan Ye Mou karena mati. Ye Qinghan tertawa dingin, tujuannya telah tercapai, dan dia berhenti berbicara omong kosong. Sosoknya melintas, menghilang langsung dari tempatnya, dan muncul di udara, menghadapi Tuan Muda Tusie dari jauh. Pada saat yang sama, aura kuat meletus dari tubuhnya. Hantu yang tumbuh beberapa kilometer panjangnya, seperti raksasa kuno, muncul di kepala Ye Qinghan. Dari mulutnya yang besar, dia memuntahkan aliran energi yang menakutkan. Udara hitam aliran langsung menyelimuti seluruh tubuh Master Tusie. Makanlah jiwa-jiwa dunia. Ye Qinghan berdiri dengan bangga di kehampaan dan berteriak keras, dengan listrik percikan bersinar di matanya, dan momentumnya seperti gunung, di bawah bayang-bayang, itu seperti kedatangan dewa binatang purba. Bayangan besar beberapa kilometer di atas kepala menutupi langit dan bumi, dan momentumnya sangat mengejutkan aliran udara hitam seperti nafas kehancuran di bawah guntur dan kilat yang menghancurkan dunia, yang tak tertahankan dan tak tertahankan. Binatang pemakan jiwa, ekspresi semua orang langsung berubah. Wajah Yang Mulia Xiewu menjadi pucat pasi, sementara Yang Mulia Piao Xiang dan Yang Mulia Li Kuan terkejut dan menghilang pada saat yang bersamaan. Nama binatang pemakan jiwa tersebar luas di antara penguasa istana pemakan jiwa sebelumnya, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh alam dewa yang mengetahuinya.
Karena penguasa istana pemakan jiwa sebelumnya, Kaisar Jiwa, juga merupakan binatang pemakan jiwa. Meskipun reputasinya sebagai pemurni senjata tertinggi lebih menakutkan daripada kekuatan sebenarnya. Tapi tidak ada yang berani meremehkan pembangkit tenaga listrik di alam dewa. Meskipun kekuatan magis bawaan yang digunakan oleh binatang pemakan jiwa ini agak berbeda dengan Kaisar Jiwa, auranya saja sudah pasti tidak kalah dengan kekuatan Kaisar Jiwa ketika ia menggunakan kekuatan magis bawaannya di alam Raja Dewa. Ketika Kaisar Jiwa berada di alam Raja Dewa, dia bisa langsung membasmi rekan-rekannya. Meskipun Tuan Muda Tusie memiliki artefak pertahanan jiwa, semua orang yakin, dia tidak akan pernah bisa melawan. Karena, pada saat aliran udara hitam dari binatang pemangsa jiwa menyelimuti Tuan Muda Tusie, artefak pertahanan jiwa di benak Tuan Muda Tusie segera mulai melindungi tuannya, tetapi di detik berikutnya, artefak itu diambil secara paksa, dan menuju ke arah Tuan Jahat, mulut makhluk jiwa itu melayang. Artefak pertahanan jiwa yang sebanding dengan artefak tingkat super langsung dilucuti. Tanpa artefak pertahanan jiwa, bagaimana Master Tusie bisa menghentikannya? Kekuatan magis bawaan binatang pemakan jiwa adalah melahap jiwa secara langsung. Tentu saja Tuan Tusie tidak bisa menghentikannya. Saat aliran udara hitam menyelimuti tubuhnya, tubuh dan jiwanya mulai bergetar seketika. Aliran udara hitam ini begitu menakutkan, dia merasa seperti berada di aliran udara hitam, seperti bahtera di lautan yang marah, dia mungkin akan hancur berkeping-keping di detik berikutnya. Dia hanya bisa berteriak di dalam hatinya, berharap Yang Mulia Piao Xiang dan Yang Mulia Li Kuan dapat menyelamatkan nyawanya. Tentu saja Yang Mulia Li Kuan dan Yang Mulia Piao Xiang dapat menyelamatkannya, jadi mereka mengambil tindakan. Jika Dewa Perang kelas 8, sosok tingkat Yang Mulia, membiarkan Tuan Muda Tusie mati seperti ini di bawah matanya sendiri, kekuatan kelas 8 mereka akan sia-sia. Oke, Tuan Ye, Anda menang. Setelah hantu itu menelan artefak pertahanan jiwa Tuan Tusie, ia memuntahkan udara hitam lagi, bersiap untuk membasmi Tuan Tusie secara langsung. Sosok putih muncul dari udara tipis di tengah jalan, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi penyebaran aliran udara hitam. Sosok ungu lainnya muncul di sebelah Tusie, dan menghilang bersama Master Tusie dalam sekejap. Bayangan di langit perlahan memudar, dan Ye Qinghan menghela nafas tak berdaya, jika kedua Yang Mulia terlambat 1 detik saja, Tuan Tusie akan mati. Tetapi tidak realistis untuk memikirkannya. Di negeri Yang Mulia Li Kuan, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Terima kasih telah mengambil inisiatif, Yang Mulia. Saya tidak bisa menahan tangan saya sekarang dan hampir menyebabkan pembasmian. Dosa, dosa. Meskipun Ye Qinghan merasa menyesal di dalam hatinya, wajahnya sangat malu, dan dia mengangkat tangannya dan memberi hormat. Tampilannya sangat tulus, dan terasa nyata. Tuan Muda tak tertandingi di bawah memutar matanya, dan bahkan beberapa pria terkuat pun diam-diam mengerutkan bibir mereka. Jika Anda tidak melihat ketidakberdayaan Tuan Ye, Anda pasti telah menipunya. Niat membasmi di mata Ye Qinghan barusan dapat dilihat bahkan oleh orang buta. Wow, kakak Ye sangat kuat. Saudari Lan Yu, apa yang terjadi barusan? Apa hantu itu? Menakutkan sekali. Di mata kembang api kecil yang berair, semua bintang bersinar. Itu adalah kekuatan magis bawaan dari binatang pemakan jiwa, yang sedikit berbeda dari Kaisar Jiwa. Tapi itu memang lebih kuat dari Kaisar Jiwa. Mata Yu Hou juga cerah dan menakutkan, dan sekarang kartu truf pria kecil ini terungkap. Zhang, aku tidak menyangka yang ini lebih menakutkan daripada penghancur jiwa. Di bawah ranah Kaisar Dewa, Ye Qinghan benar-benar tak terkalahkan. Senyuman indah muncul di wajah dingin Ye Yurao, dan dia berkata dengan lembut, Xiao Hei sudah bangun. Aku benar-benar mengira kamu akan diam dan mati. Kamu punya hati nurani. Wajah Li Sui kata Yang Mulia Li Kuan menunjukkan senyuman manis, lalu melihat ke langit, dan dengan tegas menyampaikan pesan ayah, Tuan Muda Istana Pemakan Jiwa ini, sangat baik. Oke, semuanya, upacara dewasa hari ini selesai. Baiklah, gadis kecilku, telah jatuh cinta dengan Tuan Muda. Di hari pernikahan, saya mengundang kalian semua untuk mabuk bersama. Yang Mulia Li Kuan sedikit terkejut ketika dia menerima pesan Li Sui, tetapi lalu wajahnya dipenuhi emosi, senyum. Mata yang menatap Ye Qinghan menjadi semakin penuh kasih sayang, membuat Ye Qinghan merasa sedikit takut. Yang Mulia Li Kuan tahu bahwa upacara kedewasaan hari ini hampir berakhir, dan dia sangat puas dengan pria yang dipilih putrinya. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia jelas merupakan pemuda terbaik di daratan, iya. Itu hanya sedikit tidak tahu malu. Namun,
Yang Mulia Li Kuan tidak tahu bahwa karena Li Suier pemalu dan tidak mengungkapkannya secara langsung dengan kata-kata, dia mengidentifikasi orang yang membuat putrinya tertarik sebagai Ye Qinghan. Putra dari rumah pemakan jiwa. Siapa lagi kalau dia bukan Tuan Muda Ye? Dia tidak tahu bahwa penguasa istana pemakan jiwa yang sebenarnya adalah Xiao Hei. Orang paling berkuasa di bawah ini juga merasa bahwa masalah hari ini hampir selesai pada saat ini. Dari segi reputasi, siapa yang bisa dibandingkan dengan Ye Qinghan? Dari segi latar belakang, siapa yang percaya bahwa orang kuat di Yajian nomor 1 tidak ada hubungannya dengan Ye Qinghan? Dari segi kekuatan, semua tuan muda di sini berada di alam Raja Dewa, siapapun yang naik akan mati. Tuan muda yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas dan menjadi lebih marah. Kubis yang enak di Mahler Gobi dimakan Nangui. Lupakan Lei Yanhua, para tetua keluarga Lei langsung diusir, mereka tahu mereka tidak bisa mengambilnya. Sekarang Li Suier juga ingin. Dan lihat dua wanita lain di sampingnya, keduanya sangat cantik, yang satu memiliki tubuh es batu giok, dan yang lainnya pasti yang terkuat hanya dengan melihat auranya. Dibandingkan dengan manusia, tidak ada perbandingannya. Tunggu, semua orang yakin, tetapi ada pula yang masih tidak yakin. Meskipun Tuan Muda Tusie masih gemetar saat ini, dia masih berbicara dengan sangat keras kepala. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang di tempat tersebut menunjukkan rasa jijik, dan bahkan Yang Mulia Piao Xiang dan Yang Mulia Li Kuan tampak menggelapkan ekspresi mereka. Jika kamu kalah, kamu kalah. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Tapi apa artinya jika kamu terus mengoceh seperti perempuan jalang? Aku, artefak pertahanan jiwaku, tolong kembalikan padaku, Tuan. Kamu. Tuan Tusie berkata di depan semua orang. Di bawah tatapan menghina, wajahnya penuh rasa malu, tetapi dia masih berbicara. Ini adalah harta karun yang baru saja diberikan tuannya kepadanya belum lama ini, dia benar-benar tidak ingin harta itu diambil seperti ini. Kedua wanita yang tadinya bisa menjadi miliknya sekarang akan diambil alih oleh orang lain tergantung situasinya, jika dia kehilangan harta ini, dia tidak tahu bagaimana cara kembali menemui Tuan Xie Yue. Oh, Tuan Tusie, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Xiao Hei, keluar dari sini. Jika kamu tidak memuntahkan harta Tuan Tusie, harta itu akan dicerna nanti dan aku tidak akan memukulmu sampai mati. Ye Qinghan mendengar ini, terkejut dan berteriak dengan marah. Sebuah bayangan melayang keluar dari dada Ye Qinghan sebagai tanggapan, dan akhirnya mengembun menjadi binatang kecil yang sangat lucu. Xiao Hei mengedipkan matanya dan berkata dengan menyedihkan dan sedih, bos, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu sudah mencernanya, sekarang hanya ayah. Jatuh. Tuan muda yang tak terhitung jumlahnya di lapangan berdiri dan hendak pergi, namun, setelah mendengar kata-kata manusia dan binatang ini, lebih dari selusin dari mereka langsung jatuh dengan beberapa jatuh, tetapi Tuan Tusie mendongak ke langit dan memuntahkan seteguk darah, matanya berkedip. Balik dan langsung pingsan. 810.